Yang berbahaya adalah ketika sel-sel ini, ya, ketika sel-sel ini ada yang menggila, yang disebut dengan sel-sel kanker. Pertumbuhannya sangat cepat dan kemudian dia malah tumbuh dari sel yang sudah mati yang mesti dibuang. Nah, yang anehnya dari jaringan atau sel yang mati malah dia menjadi aktif kembali dan dia bersifat kanibalistik, memakan sel-sel hidup di sekitar. Misalkan ada dalam sel darah, ya, sehingga akhirnya menjadi sel kanker di darah, nah, maka dia akan memakan sel-sel darah lainnya, sehingga akan menjadi, ya, kekurangan sel-sel darah. Misalkan sel darah putih memangsa sel darah merah. Padahal kan fungsi sel darah putih itu adalah untuk apa? Untuk pertahanan tubuh, tapi ketika dia mengalami kegilaan atau mengalami sifat kanibalistik, biasanya sel-sel itu memakan sel-sel yang sehat dan akhirnya menyebabkan kekurangan sel-sel sehat di antara sel-sel darah merah yang mesti disupport dengan transfusi darah berulang-ulang. Jika tidak, maka akan mengalami gangguan darah dan menyebabkan kematian. Maka sel aslinya, ya, secara fisiologi dia memiliki kemampuan untuk hidup, ya Bapak Ibu. Contoh ada sel di dalam glomerulus ginjal, ya. Tentu Bapak Ibu tahu ya fungsi ginjal untuk apa, ya. Di antaranya untuk penyaring, ya, untuk memproduksi sel-sel darah merah, ya, dan lain sebagainya. Nah, ketika sel-sel ginjal itu mati dan tidak diregenerasikan, maka yang terjadi adalah terjadi gagal ginjal, gitu ya. Nah, atau saraf, ya, punya sel-sel saraf ketika terjadi traumatik sehingga sel-sel saraf itu terlambat dihasilkan, maka biasanya menyebabkan kematian saraf dan kelumpuhan. Yang kedua, fungsi dan kemampuan dari sel itu adalah untuk pertahanan diri, dan kemudian ketiga adalah untuk reproduksi. Jadi Bapak Ibu kalau ditanya kemampuan apa saja yang dimiliki oleh sel, maka jawaban adalah kemampuan untuk hidup, kemampuan untuk bertahan, dan kemudian untuk bereproduksi. Ya, itu jawabannya. Kalau ditanya, berapa sih ukuran sel tubuh manusia? Maka berkisar di antara 10 sampai 30 mikrometer. Berapa jumlah sel dalam tubuh manusia, Bapak Ibu? Maka jumlahnya ada triliunan. Dan itu terus dihasilkan. Ada yang mati dan juga ada yang menggantikan. Oke, selanjutnya komponen sel. Jadi kalau kita bicara tentang sel, dia memiliki komponen-komponennya atau bagian-bagian dari sel. Ya, apa saja yang menjadi komponen sel itu? Yang pertama, sel memiliki membran, ya, disebut dengan membran sel. Silakan kalau ada yang mau sharing, mau nanya. Ada yang ini ya. Nah, yang kedua sitoplasma. Yang ketiga adalah organel plasma, dan yang keempat adalah inti dari sel yang disebut dengan nukleus. Saya ulang Bapak Ibu, komponen sel terdiri dari membran sel, kemudian sitoplasma atau cairan plasmanya. Kalau membran itu arti melapisi sel terluar, sitoplasma bagian dari cairannya, dan juga ada organ-organ plasma, ya, di dalamnya, dan juga ada inti dari sel. Apa itu membran sel? Membran sel atau membran plasma disebut dengan plasmalema. Kalau Bapak Ibu ditanya, apa nama lain dari membran plasma atau membran sel? Maka jawabannya adalah plasmalema. Dia merupakan selaput terluar dan bentuknya sangat tipis. Ya. Ukurannya 7,5 mikrometer. Dari sel sulit untuk diamati di bawah mikroskop cahaya. Karena sangat kecil Bapak Ibu. Dan kandungan dari membran sel ini ada lemak atau disebut dengan lipid, juga ada kandungan protein di dalamnya, dan juga ada kandungan karbohidrat. Berarti Bapak Ibu ya, sel ini sangat membutuhkan lipid atau lemak, juga membutuhkan protein, dan juga membutuhkan karbohidrat. Makanya bahaya Bapak Ibu ketika kita melakukan diet, tetapi kita kekurangan lemak
sehat dan kekurangan protein serta kekurangan karbohidrat akan menyebabkan krisis sel-sel di dalam tubuh kita, ya. Fungsinya apa ya? Fungsi dari membran sel ini apa? Dia sebagai barrier permeable, yaitu berfungsi sebagai memprotek atau memberikan pertahanan hal-hal apa saja yang boleh masuk ke dalamnya atau apa-apa yang harus ditahan tidak boleh masuk. Ini fungsi sel. Kemudian juga sebagai fungsi reseptor, yaitu menerima rangsangan dari luar, dan juga memiliki fungsi komunikasi sel. Sel dengan sel yang lain itu punya cara komunikasi. Bapak Ibu percaya nggak, Bapak Ibu? Kalau sebenarnya ya setiap tubuh manusia itu adalah terdiri dari jaringan-jaringan komunikasi. Ya, jadi tubuh kita ini memiliki jaringan-jaringan komunikasi. Makanya saya punya sebuah seminar Bapak Ibu namanya Sembuh dengan Kata. Pernah dengar nggak Bapak Ibu? Sembuh dengan kata. Kata kan bagian dari kalimat. Dan kalimat adalah bentuk dari cara kita berkomunikasi dengan orang lain. Dan sel ini pun juga berkomunikasi Bapak Ibu. Dan di antara cara kita berkomunikasi dengan sel adalah ngajak dia bicara. Kalau ada pasien-pasien stroke Bapak Ibu, maka organ-organ atau organ tubuh yang mengalami kelumpuhan itu harus diajak bicara. Bukan sekedar dikasih apa namanya itu fisioterapi, dipijat gitu ya, melakukan penyinaran dan sebagainya. Itu juga bagian dari cara berkomunikasi dengan jaringan atau sel tubuh, tetapi yang paling efektif adalah dengan mengajaknya berdialog atau berbicara. Karena memang manusia adalah makhluk yang berbicara, makhluk sosial yang selalu berinteraksi dengan orang lain. Seperti apa gambaran-gambarannya untuk melakukan komunikasi dengan organ-organ tubuh? Ya diajak bicara. Dengan cara apa? Dengan cara misalkan, wahai mata, pejamkanlah, rilekslah. Mari kita bekerja sama untuk memasuki kondisi tidur yang sangat lelah. Karena besok hari kita akan bekerja, maka kita butuh relaksasi yang sangat lelap. Itu perlu, Pak Ibu. Wahai tangan, maafkan aku yang selama ini telah kugunakan dirimu untuk mengambil hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Aku minta maaf sama kamu karena aku tidak mau melukaimu, ya, menzolimimu, sehingga nanti kita sama-sama disiksa di yaumil akhir. Itu ajak ngomong Pak Ibu. Karena saya pernah melakukan terapi itu di mana? Di Jogja ya. Saya pernah nyampaikan mungkin sama Pak Ibu. Masih nggak kira-kira nggak cerita? Jadi ada seseorang yang kakinya bengkak, 3 tahun mengalami cedera, trauma, kecelakaan lalu lintas. Selama 3 tahun itu dia tidak bekerja karena dia mesti menggunakan pen ya pada kakinya dan menggunakan tongkat ya. Tongkat yang ada di ketiak kiri kanannya berjalan dan kaki kanannya itu tidak bisa digerakkan atau disentuh lantai. Dia pasti nyeri dalam kondisi yang bengkak dan masih merah. Lalu ketika klien saya ini meminta tolong. Ketika itu saya sedang memberikan sedekah energi ya di rumah singgah. Salah satunya adalah penderita kanker tiroid, kanker leher ya, kanker leher, dan juga beliau penderita kaki dengan trauma. Qadarullah dengan izin Allah dia sembuh, Pak Ibu. Ketika saya mengajak beliau untuk berkomunikasi dengan kaki. Kaki ini terdiri dari sel-sel yang bisa kita ajak bicara. Saya minta dia untuk membelai kakinya yang sedang bengkak, merah, dan saya bandingkan antara kiri dan kanannya. Gitu. Saya minta kepada kliennya mengatakan, wahai kaki yang diciptakan oleh zat yang maha baik, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Maafkan aku yang selama ini boleh jadi sudah membawa kamu kemana-mana. Mungkin ada tempat yang diharamkan oleh Allah, aku ajak kamu masuk ke sana. Atau kita melangkah ke tempat-tempat maksiat, dan aku minta maaf sama kamu. Yuk kita kerjasama ya. Mulai hari ini dan kedepannya, aku kepengen ngajak kamu ke tempat yang baik-baik aja. Ya, kita kerjasama supaya kamu bisa lebih baik, lebih sehat, dan sebagainya. Sampai belai-belai kaki.
Ajaib Bapak Ibu, di sana ada sekitar 50 orang menyaksikan. Yang awalnya kakinya bengkak, tiba-tiba menjadi mengempes. Yang awalnya nggak bisa diletakkan di lantai, tiba-tiba dia mampu meletakkannya dan saya minta dia berjalan dan akhirnya bisa berjalan dengan lancar. Nggak ada hitungan 1 jam ya, hanya hitungan beberapa menit saja ketika diajak berbicara. Seperti miracle ya, keajaiban. Nah, boleh jadi Bapak Ibu kita itu sering salah ya atau lupa bahwasanya tubuh kita itu memiliki mekanisme berkomunikasi. Ya, tubuh kita ini satu kesatuan yang semuanya itu dikomunikasikan melalui otak kita. Nah, banyak pasien-pasien stroke itu kan putus asa Bapak Ibu, benar nggak? Penyakit stroke itu yang paling berat itu bukan ketidakmampuan untuk melakukan gerakan ketika dia lumpuh, tetapi otaknya mengalami putus asa. Jadi perintah-perintahnya gagal untuk berkomunikasi dengan seluruh organ-organ atau seluruh sel-sel di dalam tubuh kita. Makanya di antara bahasa-bahasa komunikasi untuk tubuh kita agar lebih sehat, selain daripada memberikan obat-obat atau herbal, ya, atau pijatan ataupun akupunktur, maka kata-kata itu memang mesti diberikan lebih banyak porsi. Gitu ya. Banyak porsi. Nah, contoh misalkan, Bapak Ibu pernah nggak saya ajak untuk melakukan simulasi dengan gesek-gesek jari yang seperti ini? Pernah nggak? Kalau Belum, belum, Pak. kalau belum yuk coba gesek-gesek jarinya. Ini bukan wani piro ya Bapak Ibu ya. Nah, digesek-gesek, rasakan halus kasarnya gitu ya. Antara jari jempol sama jari telunjuk. Lalu kemudian katakan kalimat, saya suka marah, saya suka jengkel, saya gampang kecewa. Makin kasar atau makin halus Bapak Ibu? Makin kasar. Nah, sekarang ganti. Sekarang katakan, sekarang tidak lagi. Saya hanya ingin selalu bersyukur kepada Allah. Saya senantiasa memilih untuk bahagia, tersenyum, ingin memberikan kebaikan untuk orang lain, termasuk suami, istri, dan anak-anak. Makin halus atau makin kasar, Bapak Ibu? Halus. Makin halus, Pak. Coba ada ya. Kok bisa beda ya? Kalimat positif, kalimat negatif, itu berefek kepada tubuh kita, pada tubuh kita. Maka sebenarnya untuk membuat wajah kita itu glowing, membuat wajah kita menjadi lebih awet, tubuh kita menjadi lebih sehat, itu sederhana Bapak Ibu. Pilihlah kata-kata positif dalam hidup kita, sehingga sel-sel tubuh kita itu akan meregenerasi. Itu hanya pilihan kata, saya sehat, saya sukses, saya bahagia, saya bersyukur, saya memilih untuk senantiasa bahagia. Ternyata tubuh kita menjadi lebih halus. Gitu. Makanya ada orang yang usia fisiknya itu mungkin 16 tahun, tapi wajahnya seperti berusia 40 tahun. Ada nggak Bapak Ibu? Boros. Gitu ya. Karena kata-kata negatif saja dalam pikirannya. Walaupun tidak dia ucapkan, tetapi dalam pikirannya dia selalu berprasangka buruk. Kan itu semua kata-kata, tapi masih terperangkap dalam pikirannya. Tapi akhirnya tubuhnya mengalami sakit-sakitan. Bapak Ibu sering nggak mengalami nyeri di bagian tubuh, tapi nggak tahu sebabnya. Ternyata seringkali di pikiran kita itu diinstal dengan kata-kata negatif. Sehingga sel-sel tubuh kita berkomunikasi satu sama lain. Wajar kalau terjadi kista ovarium, wajar terjadi miom. Nah, saya sering menangani pasien-pasien dengan kista dan miom tanpa obat Bapak Ibu, tanpa herbal. Ketika di Powatu ya, pasien saya itu tiba-tiba datang karena kemarin dari minggunya saya baru selesai ngisi di kelas training tentang melepas emosi. Karena memang kan 80-90% penyebab penyakit itu karena emosi. Itu sudah ada penelitian, Bapak Ibu. Selama ini kita lebih cenderung kalau sakit fisik ya penanganan fisik kan gitu kan. Nah, saya memiliki bentuk terapi holistik
Jadi tidak menggunakan terapi fisik, tetapi menggunakan terapi emosi. Jadi ketika emosi diterapi, insya Allah fisiknya pun juga menjadi sembuh. Gitu ya. Nah, ketika itu hari Senin, teman-teman alumni yang ikut training saya itu ngajak jalan-jalan. Ternyata ada seorang wanita menunggu saya. Beliau nggak ikut kelas kemarin, tapi dia tahu ada kelas penyembuhan holistik kemarin. Dan dia mendatangi saya dan dia punya keluhan ada kista yang banyak dalam rahimnya. Dalam kondisi yang nyeri sangat, ya. Beliau mengatakan, dokter bisa bantu saya. Kenapa, Bun? Perut saya sakit sekali. Seperti apa sakitnya? Seperti ditusuk-tusuk dengan pedang dan pisau. Emang pernah periksa ke dokter, Bunda? Pernah. Saya didiagnosa kista ovari. Oke. Coba sekarang rasakan nyerinya, ya. Kemudian coba bayangin ibunya, tiba-tiba, aduh dok, kok makin sakit perut saya. Coba lagi bayangkan ibunya, makin sakit dok. Nah, kenapa dengan ibu? Ibu nggak adil dok. Nggak adilnya gimana? Anak saya nggak mau dia gendong, tapi anak tetangga senang dia gendong. Saya marahin Bu, Pak. Saya marahin si ibu ini. Masya Allah, udah badan segede bagong, usia sudah tua dan lanjut, masih bebani orang tua, masih suka kesel sama orang tua. Gak bisa gitu, maafin orang tua. Kamu dulu dia yang gendong, ya. Masa kamu juga suruh cucunya digendong lagi ke dia, kan gitu. Tiba-tiba ketika ikutin ya, saya menerima, saya memaafkan diri saya yang suka kesel sama mama, gitu ya. Nyerinya hilang. Ya. Nah, jadi hati-hati nih. Sel-sel tubuh kita ini nanti akan menimbulkan masalah. Karena kita ini terhubung loh Bapak Ibu dengan semesta. Setuju nggak Bapak Ibu? Kita dengan orang lain itu terhubung. Kita dengan semesta ini terhubung. Kita dari ibu yang sama. Siapa ibu kita? Bumi. Gitu ya. Bumi ini adalah ibu kita. Jadi kita ini perwakilan dari kehidupan alam semesta ini. Nah, ketika seseorang itu punya hubungan yang buruk dengan orang lain, tubuhnya menjadi sakit. Ingat nggak kisah bagaimana Rasulullah SAW menyebutkan sebuah kalimat nasihat kepada sahabatnya, bahwasanya kalimatnya itu seperti ini, bahwasanya kita ini satu tubuh, antara saya dengan Bunda Egi Banundewati itu satu tubuh, dengan Pak Bintang itu satu tubuh, dengan Pak Anton Subagio kita satu tubuh. Kata Nabi begitu. Bila ada satu anggota tubuh yang sakit, maka tubuh yang lain akan ikut merasakan sakit. Setuju nggak? Jempol kaki terluka, itu mata kita akan mengedip lama gitu. Dan kening kita berkerut. Dan bisa jadi tubuh kita yang lain merasakan nyeri yang sama yang dialami oleh jempol yang terkena luka. Gitu. Begitu juga ya, kalau kita nyakitin orang lain, itu akan kembali kepada kita. Jadi kalimatnya in ahsantum di anfusikum wa in asatum falah. Dalam Al-Quran disebutkan kebaikan yang kamu lakukan itu akan balik kepada dirimu dan keburukan yang kamu lakukan akan kembali kepada dirimu. Makanya yang baik-baik aja kalau mau melakukan sesuatu, jangan yang buruk. Ya, kalau bahasa teman-teman kita yang beda agama seperti misalkan dari golongan teman-teman Hindu itu ada sebutan karma, gitu ya. Nah, itu juga bagian dari benarnya kalimat Allah atau firman-Nya Allah, in ahsantum bi anfusikum. Kebaikan yang kamu lakukan akan kembali. Makanya hati-hati Bapak Ibu, sel-sel kita ini saling berhubungan dengan semesta. Makanya jika kita jaga keseimbangannya dan kebaikannya, dan kita jaga komunikasinya, maka sel-sel ini akan berkembang dengan baik dan juga akan bereproduksi dengan baik. Sering-sering kita ajak ngobrol Bapak Ibu. Misalkan yang pasien-pasien lumpuh karena stroke itu kita ajak ngomong, wahai tanganku yang saat ini diuji tidak bisa bergerak, ya, yang sel-selnya mulai banyak yang hilang dan mengecil. Maka mari kita bersama berdoa sama Tuhan
agar menjadi sel-sel yang semakin lama semakin berkembang biak, semakin banyak yang rusak, tergantikan, terperbarukan. Itu diajak ngomong Bapak Ibu. Ya, sambil belai-belai. Nah, apa yang terjadi? Sel-sel itu nanti lama-lama akan ya aktif dan kemudian mampu digerakkan. Saya pernah juga dapat kasus pasien stroke Bapak Ibu. Kamu itu pacar aku. Ngapain kamu harus pikir? Pasien stroke ya. Jadi ada seorang anak muda nelpon saya, minta waktu saya, karena saya itu milih jam Bapak Ibu. Saya tidak buka praktek di sore atau di malam hari. Saya hanya praktek tuh di pagi. Klinik saya itu di rumah. Jam 8 pagi sampai jam 10 pagi. Nah, ada anak muda yang maksa saya, minta saya datang ke rumahnya. Padahal saya tidak buka praktek dan menerima pasien di rumah pasien. Tapi dia maksa minta saya datang ke sana. Kenapa saya bilang, kenapa nggak bisa bawa pasiennya ke rumah saya? Ya. Jadi kalau kata beliau itu karena repot dok. Wah, ketika saya dengar kata repot dari seorang anak muda, repot kalau membawa ayahnya yang sedang stroke itu ke rumah. Jadi saya kesel Bapak Ibu. Bapak Ibu kesel nggak kalau ada anak yang ketika Bapak Ibu minta bantu, terus dia mengatakan saya sedang repot. Astagfirullah. Gitu. Jadi kepingin itu ayah sembuh karena supaya tidak merepoti keluarga, gitu ya. Paham nggak? Iya. Iya, Nah paham. itu saya kesel banget tuh Bapak Ibu. Karena saya kesel, saya marah, maka saya sambut. Baik, jemput saya ba'da maghrib. Di mobil ketika dia jemput, saya nggak ngomong banyak. Hanya sepatah dua patah kata kalau dia nanya. Ya, gitu aja saya jawab. Saya kesel Bapak Ibu, saya tahan marah saya. Sampai di depan pintu rumahnya, saya melihat istri dari atau ibu dari anak muda ini, atau istri dari pasien yang mau saya terapi gitu ya, yang mengalami stroke selama 10 tahun. 10 tahun Bapak Ibu stroke. Saya lihat wajahnya, saya sudah tahu kalau dia salah satu penyebab suaminya stroke. Jadi kalau kata orang ini, Dokter Rahman ini kayak terkun, dokter dukun. Ngelihat wajah seseorang udah tahu tuh latar belakangnya gitu ya. Dari sejak tahun 2000 Bapak Ibu saya sudah dapat gelar terkun. Bahkan konsulen saya itu bilang saya itu punya ilmu sesat gitu. dari saya pendidikan aja itu saya udah ngajak pasien ke herbal gitu ya. Bukan menggunakan obat farmasi. Lalu kemudian saya nggak menyapa istrinya. Saya langsung masuk ke rumah. Padahal dia udah siap dengan senyumannya. Saya nggak peduli. Saya mengucapkan salam, assalamualaikum untuk si bapak yang sedang berbaring di ruang tamu. Aneh ya Bapak Ibu ya. Dia berbaring di ruang tamu. Lalu kemudian, kenapa anak muda itu mengatakan repot Bapak Ibu? Karena ayahnya itu udah ngompol, udah BAB sembarang gitu ya. Nggak bisa nahan lagi gitu ya. Nah, jadi ketika saya masuk itu malah saya peluk bapak ini. Saya peluk dengan mesra, ya, sambil saya netesin air mata, saya belai-belai tubuhnya. Saya nggak peduli baju saya itu basah dengan air seninya, Bapak Ibu. Saya ingin menunjukkan kepada keluarga itu, ada orang yang sayang sama si ayahnya ini, si bapaknya ini, si suaminya ini. Ya. Terus kata mereka, karena sudah stroke lama, itu pita suara pun sudah kena stroke. Sehingga nggak bisa ngomong. Ketika saya belai, ya, saya pijitin perlahan bagian tubuhnya, saya nanya, bagian tubuh mana Pak yang sakit? Tangan sama kaki dok. Semua satu rumah kaget Bapak Ibu. Si Bapak bisa ngomong saat itu juga. Hanya saya berikan cara berkomunikasi dengan nonverbal ya. Saya peluk, saya belai gitu ya. Yang terjadi sel-sel pita suaranya menjadi aktif dan dia bisa bicara. Bagian mana Pak yang nggak bisa diangkat? Kedua tangan sama kedua kaki Pak. Terus saya pegang yang kiri dulu ya Pak ya, yang kiri ya. Ini kan kiri ini kan serba bisa. Yang kanan tuh nggak mungkin menggunakan menjadi alat untuk membersih yang kotor-kotor. Tapi yang kiri bisa kan gitu kan. Maka saya mulai dari yang kiri dulu ya.
yang fungsinya bisa dua gitu ya. Bisa melakukan yang baik, juga bisa melakukan yang kotor-kotor. Coba Pak, dirasakan tangannya diangkat, nggak bisa diangkat. Terus saya ajak ngomong, ayo Pak kita ngomong sama Tuhan, sama Allah. Ya Allah, terima kasih kalau selama ini udah pernah membuat tangan ini bergerak. Kali ini Engkau uji aku, tangan ini lumpuh tak bisa bergerak. Ya Allah, walaupun tangan ini atau saat ini tak mampu kugerakkan, aku menerimanya ya Allah. Aku ridho tangan ini nggak bisa bergerak. Dan aku berpasrah kepada untuk kesembuhannya. Angkat Pak, tiba-tiba diangkat tangan. Satu keluarga kaget Bapak Ibu. Saya pun juga kaget Pak. Dia akhirnya bisa angkat tangan. Dia pun juga kaget Pak Bu, bisa angkat tangannya. Turunkan. Sekarang tangan kanannya saya lakukan hal yang sama. Angkat Pak, saya teriak, dia angkat tangan. Kaget satu keluarga. Begitu juga kedua kaki. Aneh Bapak Ibu. Kata-kata itu miracle Bapak Ibu. Makanya banyak orang tua yang gagal mendidik anak ya karena kata-katanya salah. Yang disalahin HP-nya, yang disalahin games-nya, yang disalahin. Padahal yang salah itu kita yang pernah ngasih HP kan gitu, yang pernah ngasih gadget, yang pernah ngasih semua. Mestinya dengan anak itu harus dengan cara yang original, dengan kata-kata yang positif pada anak. Siapapun nggak nyaman. Bunda Egi itu kalau misalkan ya dikasih nasihat tapi semuanya isinya nasihat, marah juga Bunda Egi. Dari cara masak dinasihatin suaminya, dari cara duduk dinasihatin, cara dia gosok gigi dinasihatin, semua nasihat. Gondok juga tuh Bunda Egi. Kesel banget. Walaupun sebenarnya nasihat itu baik ya. Ad-dinun nasihat, agama itu adalah nasihat di sini. Bagi siapa? Bagi Allah, Rasulnya, bagi orang-orang mukmin itu nasihat semua. Tapi kalau setiap hari semuanya setiap jam isinya nasihat, bonyok juga hati kita kan gitu. Anak-anak kita kan sering didapat nasihat dari orang tuanya. Lama-lama apa? Kalau orang tuanya minta tolong ini, mana menurut anak-anak. Padahal tiap hari kita kasih nasihat. Makanya kalau mau ngasih nasihat jangan sering-sering. Kalau mau kasih apresiasi, pujian, ya kan? Contoh ya Pak, contohnya. Contoh. Contohnya gimana? Oh, mau tanya contohnya seperti Ya, apa kasih gitu ya? contoh jadi nanti tinggal ngikutin biasanya. Oh gitu. Misalkan ada anak tuh ya, yang kalau misalkan bermain nggak merapikan mainannya, ya sampai dibelai kepalanya. Nah, walaupun saat ini kamu tidak membereskan mainan, mama tetap sayang sama kamu. Apalagi kalau kamu membereskan mainannya, mama makin sayang sama kamu. Ini enggak, Bunda Egi langsung marah-marah. Kamu tahu nggak, mama tuh capek. Mama dari sejak pagi sampai malam nggak ada istirahatnya. Asik ngurusin kalian. Papamu juga kayak gitu. Kalau pulang nggak pernah peduli. Mama capek loh. Setiap hari seperti ini, bisa keriting rambut mama. Apa yang terjadi sama anak itu? Aduh, mama marah. Yang tertangkap oleh dia bukan nasihatnya, tapi nada suara tinggi mamanya. Apa yang dialami oleh dia? Dia akan mengkonklusi, memberikan kesimpulan, mamaku benci sama aku. Udah selesai babnya. Anak itu dia punya cara sendiri menerjemahkan setiap kata-kata. Sel pun juga gitu, dia bagian dari tubuh kita. Itu anak-anak kita Bapak Ibu. Jadi kalau sel itu tidak kita ayomi, sel itu tidak kita ajak bicara, maka sel itu akan menggila. Makanya banyak kena cancer ya. Nah, gitu. Kita itu kadang-kadang nggak adil menyikapi anak-anak. Juga nggak adil. Kita cuman pengen tuh lidah kita nih. Kita senang-senangin dengan makanin bakso, makan yang nggak sehat, yang fast food dan sebagainya. Lupa, tubuh nggak butuh makanan itu. Kita nggak pernah minta izin sama tubuh kita. Seperti teman saya tuh ya, setiap makan seafood, asam uratnya kambuh dan diopname 1 minggu. Padahal pekerjaannya selalu bawa pejabat-pejabat untuk makan di restoran yang mahal gitu. Ya nggak? Tapi kalau dia udah bawa pejabat, dia juga mesti makan dan dia harus di-opname setelah itu 1 minggu. Bisa ngebayangin Bapak Ibu? Siapa di sini yang suka makan seafood bengkak-bengkak? Ketemu dengan saya ketawain dia. Dia dosen UIN ya, UIN Araniri ya. Seorang dokter UIN ya. Gimana dok? Saya tuh bingung kalau makan selalu bengkak. Udah ajak ngobrol aja bagian tubuhnya.
ajak ngobrol, minta maaf sama tubuh dan mengatakan, Saya, Pak Dokter. gimana Bunda Siti ya yang mau nanya ya? Bentar ya. Oh, Bunda Siti ya mengalami asam urat ya. Kalau makan seafood ya. Oh, Bunda Siti Nurrahma. Itu siapa nih yang ngomong tadi? Enggak, insya Allah saya sehat aja. Alhamdulillah sehat ya. Oke. Jadi dia ajak ngobrol tubuhnya dan akhirnya mengatakan, ya Allah, saya nggak mau menzalimi tubuh saya cuma pengen makanan ini lewat aja, tidak menyakiti bagian tubuh saya yang lain. Udah ngomong gitu aja Bapak Ibu. Jadi sejak saat itu setiap dia makan seafood nggak pernah diopname lagi, asam uratnya nggak pernah kambuh lagi. Nah, jadi kepiawaian kita untuk berkomunikasi dengan tubuh, berkomunikasi dengan sel-sel tubuh itu penting sekali. Jadi kata-kata itu obat terbaik bagi kesembuhan tubuh kita. Sesuai nggak, Kang Asep? Gitu ya. Nah, insya Allah, Pak Ibu. Ini sebagai contoh-contoh yang buat kita semangat nih belajar anatomi fisiologi ya. Tubuh kita itu butuh komunikasi ya. Kalau mau sehat, komunikasikan. Sambil kita minum herbal, minum obat pun komunikasi. Hai lambungku yang sering mengalami GERD. Ya. Hai lambungku yang sering nyeri. Hai lambungku yang akhirnya jantungku berdebar cepat. Hai jantungku yang karena GERD-ku, karena lambungku yang luka, kamu juga berdetak lebih cepat. Hai pikiranku yang tambah cemas ketika GERD-ku kambuh dan sebagainya. Hari ini aku minta izin sama Tuhan kita, sama Allah, dan juga minta izin sama kalian. Semoga ya obat ini atau herbal ini menjadi penyembuh bagi kalian. Bismillah. Udah makan obatnya. Itu jarang sekali kita berkomunikasi, kita berdoa, melakukan me time ya. Ya, menjeda diri kita dan juga ngajak ngobrol bagian tubuh kita. Jangan sampai nanti kita itu bingung ketika dibangkitkan di yaumil akhir, tubuh kita ngomong semua tentang kita, mulut kita yang dikunci sama Allah. Tangan bersaksi, mata bersaksi, kaki bersaksi, ya nggak? Di dunia kita nggak pernah ngajak ngobrol mereka. Harusnya mereka jadi sahabat kita nanti ketika di sana nanti. Yang terjadi malah mereka menjadi musuh kita. Siap-siap disiksa di yaumil akhir. Minimal disiksa di dunia dengan banyak penyakitnya. Uang ada tapi nggak bisa beli makanan yang enak, gitu kan? Uang ada nggak bisa beli spring bed yang bisa menenteramkan punggung tubuh kita. Yang ada lebih senang tidur di papan. Ada nggak yang gitu ya? Kalau tidur di spring bed, badan sakit-sakit. Jadi mesti tidur di papan. Nauzubillah summa nauzubillah. Ya itu tadi tubuh kita tidak pernah. Tulang-tulangnya sakit, otot-otot tubuh sakit dan sebagainya. Jadi sel tubuh itu mesti sering diajak ngobrol Bapak Ibu. Yang kisah tadi seorang yang stroke ya Bapak Ibu. Ketika akhirnya tangan kakinya bisa bergerak dan suaranya sudah mulai baik, saya tanya Bapak Ibu, Pak, gimana ceritanya Pak? Kok bisa Pak mengalami stroke? Ceritanya gini Dok, 10 tahun yang lalu saya minjemin uang sama teman saya. Kami sama-sama ngambil kuliah ke dokter gitu ya, S3. 40 juta dia pinjam. Istri saya marah-marah tiap hari dong. Dia bentak-bentak saya, dia bilang, kok ambil tuh Pak uangnya. Enak kali dia dapat uang 40 juta. Kita kan, itu kan uang kita, uang papa. Tiap hari dimarah-marah, dimaki-maki suami. Sedangkan si suami ini orang yang baik hati. Dia tahu ya sahabatnya itu atau temannya itu nggak punya kemampuan bayar cepat, tapi akan dilunasin. Nah, tiap hari dimaki-maki sama istrinya, udah nggak sanggup lagi, marah. Ketika dia naik nada, stroke, pecah pembuluh darah di otak. Nah, Bapak Ibu, ini ya, seringkali lupa ya, kalau penyebab ya anggota keluarga sakit itu ya orang terdekatnya penyebabnya. Ya nggak jauh-jauh sih. Biasanya penyebab suami stroke itu ya istri. Penyebab para ibu-ibu stroke ya anak. Nggak jauh-jauh Bapak Ibu. Itu segitiga atau yang sangat berkorelasi dengan penyakit.
Suami itu kan eh, manusia paling lemah. Istri itu manusia paling kuat. Buktinya apa? Bisa multitasking, gitu ya. Sedangkan laki-laki itu kerjanya ya unitasking. Dia kalau udah fokus, dia nggak bisa ngerjain lain. Tapi kalau perempuan, tangan kirinya gendong bayi, tangan kanannya masak, tangan kiri, kaki kanannya bisa ngepel. Betul nggak, Bunda Egi? Iya, Betul. betul. Perempuan tuh begitu. Kebetulan Saking. saya Nah, bukan parent. single Semua parent ya. sendiri. Semua dikerjain sendiri. Nah, itu tadi ya. Makanya jangan menganggap laki-laki itu makhluk paling kuat, dia makhluk paling lemah. Makanya penyakit-penyakitnya nggak jauh-jauh ya dari sakit jantung ya, nggak jauh-jauh dari sakit ginjal, prostat. Kalau ada para laki-laki kena gangguan prostat itu sebenarnya adalah ciri laki-laki takut istri, makanya kena gangguan prostat. Saya bongkar aja rahasianya ya. Jadi kalau ada Jadi kena angka itu laki-laki takut istri atau suami takut istri. Jadi kena prostat ya biasanya. Bongkar lagi, Dok. Sikit-sikit lah, kan masih ada sekitar berapa pertemuan ya gitu ya. 9 pertemuan lagi ya. Ya, bongkar dikit-dikit sampai akhirnya jadi bukit gitu ya. Paham sampai sini Bapak Ibu ya. Nah, kayak kalau kita dikasih sama Allah itu tubuh yang dijaga. Suami itu tubuh bagi ibu-ibu, ya nggak? Istri adalah tubuh bagi para suaminya. Anak-anak juga bagian tubuh. Nama tubuhnya family. Kalau diartikan sama dengan keluarga. Itu satu tubuh. Ada kepalanya, ada tangannya, ada kakinya, ada badannya, ada kelaminnya. Family itu begitu. Family sama dengan father and mother, I love you. Jadi kalau anak itu tidak cinta sama ayahnya, tidak cinta sama ibu, itu bukan keluarga. Jadi keluarga itu adalah satu kesatuan utuh di mana anak-anaknya melihat suami istri saling bahagia dan anak pun juga bahagia. Kalau autoimun, psoriasis gimana? Ya, autoimun itu karena ini kebiasaan karena menolak kemampuan diri, ya, merasa putus asa, merasa tidak punya kemampuan untuk membantu orang lain, tidak merasa tidak berdaya, sehingga yang terjadi autoimun. Salah satunya psoriasis ya, atau alergi, atau ya alergi seperti alergi pernafasan, bersin-bersin kalau nyium debu. Itu juga bagian dari ketidakmampuan. Saya pernah dapatin kasus di Magelang ya, ketika besok mau ngadain kelas dia jemput saya, ya EO-nya. Dia bilang, "Dok, saya lagi bawa mobil ya, seorang pria nyebutin kalau saya itu kalau sholat di masjid ya, kan pakai karpet tuh masjid. Nyium karpet, nyium sejadah itu yang ada debunya saya langsung bersin-bersin." Saya senyumin dia. "Ayah ya, kenapa dengan ayahmu?" Saya bilang. Tiba-tiba matanya merah, berkaca-kaca, dia mengatakan, "Iya Dok, saya itu sedih, saya belum bisa banyak berbuat baik sama ayah." Gitu ya. Terus gimana? Ya maafilah kesalahanmu. Kamu tuh gak bisa buat apa-apa. Manusia itu paling lemah. Ayah itu sudah tulus buat kita, maka kita tuluslah sama orang tua kita. Tapi ayah saya sudah meninggal. Sudah, ingat wajahnya dan katakan, "Ayah, aku sayang sama kamu, dan kemudian aku rindu kamu sama dirimu, dan aku ingin menjadi sosok ayah seperti dirimu yang sangat baik kepada anak-anakku." Udah, setelah itu eh, dia pulang setelah mengantar saya ke hotel, dia pulang, sholat di masjid, besok paginya ketemu lagi, dia mengatakan, "Dok, saya nggak bersin lagi dok." Padahal di karpet masjid dekat rumah saya itu debunya luar biasa gitu ya, udah sembuh. Kayaknya Bapak Ibu ya yang mengalami psoriasis atau autoimun, itu adalah kondisi di mana seorang sering menolak kemampuan dirinya, merasa tidak berdaya, merasa tidak tidak bisa berbuat kebaikan yang banyak buat orang-orang yang dicintai dan disayang. Nah, jadi tenang Bapak Ibu, terima aja kondisi kita tidak berdaya. Karena memang kita benar-benar sosok yang tidak berdaya.
kecuali ketika Allah memberikan kekuatan untuk kita, memberdayakan kita. Betul nggak? Nah, jadi terima saja kondisi itu. Dan lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Disitulah sebenarnya kita berdaya. Kenapa? Karena kita sudah diperintahkan melakukan A, B, C, maka lakukanlah. Itulah keberdayaan kita. Itulah kemampuan kita. Diminta untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, berbuat baiklah kepada kedua orang tuanya. Tanpa merasa punya ada luka di dalam hati. Banyak kan Bapak Ibu yang punya luka sama orang tuanya di sini? Tidak. Salah satu Baik-baik ciri, aja. salah satu ciri yang punya luka batin sama orang tuanya adalah ya ciri marahnya mirip sama ibunya. Oh. Ciri marahnya kepada anak mirip sama papanya. Itu tanda dia punya luka sama sosok ayah. Semakin dia terluka, semakin dia meniru. Semakin dia benci, semakin dia mirip dengan sosok yang dia benci. Ingat itu. Makanya kita diminta untuk move on. Nah, tiba-tiba sakit perut sampai demam tinggi. Ya, baru pulang sakit perut ini berarti ya nggak jauh-jauh dari ibu ya. Sosok ibu. Ya. Paham sampai sini ya Bapak Ibu ya. Jadi semakin kita benci sama orang itu, semakin mirip kita dengan perilakunya. Hati-hati kalau membenci seseorang ya. Contoh ada orang yang benci sekali dengan mamanya yang suka marah. Dia janji aku nggak akan mau melakukan hal yang sama dengan mama. Tapi nggak nyangka dalam kehidupan berikutnya dia mirip marah sama mamanya kepada anak-anaknya. Kalau dia mungkin pernah dicambuk sama sabuk tali pinggang, dia punya anak, dia melakukan hal yang sama kepada anak-anaknya. Dengan sabuk juga dia pukul. Sama Bu, gatal-gatal juga gitu ya. Gatal ini dia punya, kok jadi konsultasi nih. Konsultasi saya 3,5 juta Bapak Ibu. Gak apa-apa, Pak. Gak apa-apa, saya yang rugi nih. Soalnya sama orang lain gimana ya, Pak? Saya belajarnya 1 miliar Bu, Bapak Ibu. Waduh. Sampai Kalau keluar keselnya negeri bukan loh. sama orang tua gimana, Pak? Apa itu? Sama adik apa kakak gimana? Misalnya Sama. keselnya sama adik atau kakak gitu. Bukan orang tua, bukan. Sama juga. Kan saya sudah katakan bahwa kita kan satu kesatuan. Ya. Dengan semesta ini satu kesatuan. Kita harus punya hubungan yang baik dengan orang lain. Sel kita dengan sel mereka itu satu. Kita berasal dari sumber yang sama, dari sumber Nabi Adam alaihissalam. Semua kita sama. Ya enggak? Bedanya Nabi Adam dulu tanpa proses sperma, dia murni ya, berasal dari tanah. Dan kita berasal dari saripatinya. Ya kan, saripati Nabi Adam. Begitu satu jenis, satu semua. Ya. Nah, kata Nabi SAW, ya, di dalam tubuhmu itu ada segumpal daging. Bila segumpal daging ini baik-baik seluruh tubuh kita. Bila segumpal daging itu buruk, maka buruk keseluruhan tubuh kita. Kamu tahu nggak apa yang kamu maksud dengan segumpal daging? Dia itu hati. Kalau hati kamu baik, maka tubuh kamu baik. Kalau hati kamu buruk, maka tubuh kamu buruk. Makanya kalau kita suka marah sama orang lain, termasuk adik kandung, kakak kandung, gitu kan, abang kandung, itu biasanya finansial kita pasti akan bermasalah. Rezeki kita akan terhambat. Kebahagiaan kita akan rusak. Bahkan ada yang kematian anak berulang-ulangan gitu kan. Kita nyalain toksoplasmosis lah, gitu ya. Kita nyalain kelemahan rahim lah. Padahal sesungguhnya karena kita suka jelek-jelekkan ya anak dari pasangan kakak kandung kita, gitu ya. Bisa jadi karena itu kitanya terhubung dengan semesta, terhubung dengan orang lain. Jika ada satu anggota keluarga yang sakit, maka kita merasakannya. Ya kan gitu. Bagikan tubuh kita yang satu. Makanya kita dengan semesta ini nggak boleh ada ketidakseimbangan emosi. Harus stabil emosi kita. Maka akan terjaga homeostasis. Makanya kata Nabi SAW itu, kamu dengan orang lain itu berhutang. Gitu ya. Ketika hutang kamu itu apa? Kehormatannya. Ya nggak? Maka nggak boleh kita merusak kehormatan orang lain gitu ya. Dengan mencacinya kita merusak kehormatannya. Mengambil hartanya itu merusak kehormatan. Nah, biasanya kehormatan itu juga akan terjadi. Berzina itu juga merusak kehormatan. Bahkan kata Nabi SAW itu, zina itu hutang. Jadi ketika hutang itu harus dilunasi, ya. Ketika ada seorang laki-laki duduk bersimpul di depan Rasulullah dan minta izin berzina, Rasulullah mengatakan, para sahabat tuh benci banget tuh mau melibas dia gitu ya.
Ditahan oleh Rasulullah. Sebentar, aku mau ngomong berdua dengan dia. Benarkah engkau minta izin untuk berzina? Iya, kata sahabat ini. Kemudian Rasulullah mengatakan, sukakah jika ibu kandungmu dizinai oleh orang lain? Sukakah bibimu dizinai oleh orang lain? Tidak ya Rasulullah. Sukakah anak wanitamu dizinai oleh orang lain? Tidak Rasulullah. Akhirnya apa yang terjadi? Sejak saat ini ya Rasulullah, aku benci dengan perzinahan. Nah, gitu ya. Nah, di abad terakhir ini ya, ada pria dari Oman ya. Ini entah melantur kemana-mana ya, kita bicara tentang sel ini penting kali Bapak Ibu. Dalam dunia penyembuhan kita itu sering gagal. Kita merasa obat, herbal, tusukan, akupunktur itu memiliki pengaruh yang lebih dahsyat. Padahal sebenarnya pengaruh emosi yang nggak stabil itu yang merusak sistem tubuh kita. Komunikasi sel itulah yang sebenarnya yang paling berperan ya untuk menjaga stabilitas tubuh kita. Jadi di abad terakhir, di abad 20 itu ada seorang pemuda dari Oman ya. Itu pernah menzinai seorang mahasiswi sampai hamil. Jadi mahasiswi ini menuntut haknya untuk dinikahi. Dia tolak tubuh perempuan tadi. Sana lajur, pergi kamu, kata begitu kan. Dan wanita itu mengatakan, engkaulah yang menghamiliku. Tidak. Aku pasti yakin kamu ditiduri oleh laki-laki yang lain. Tidak, hanya engkau laki-laki yang pernah tidur denganku. Dengan seorang wanita seperti itu. Sampai dilecehkan sama laki-laki. Perempuan ini ngadu sama kakak. Kakaknya marah dan mendatangi pria tadi. Ditariknya kerah bajunya. Kau telah menghamili adik perempuanku. Diketawa. Hehe, mana buktinya? Sungguh adikmu bisa saja dia tidur dengan laki-laki yang lain. Karena nggak ada bukti, pria ini dengan sakit hati dia pulang. Gitu ya. Berapa banyak yang disakiti dengan perzinahan tadi Bapak Ibu? Yang disakiti pasti ibu kandung dari anak perempuan ini. Kakak kandungnya. Ya itu ya. Ayah kandungnya. Masyarakat sekitarnya. Itu disakiti Bapak Ibu. Itu hutang Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Ya, ketika itu ya dia pulang ke rumah. Jadi pria yang pernah menzinai mahasiswi sampai hamil ini pulang ke rumah, melihat mamanya nangis-nangis. Kenapa ma? Dia bilang gitu. Adikmu nak, kenapa dengan adikku yang kusayangi itu? Dia dilecehkan sama tetangga nak, tukang kebun nak. Oh marah sekali dia. Dia kejar laki-laki yang menzinai, melecehi adik kandungnya. Ternyata jawaban pria yang melecehkan adik kandungnya jawabannya sama seperti dia. Karena dia sangat sayang dengan adiknya sampai dia kena gangguan jiwa Bapak Ibu. Dibawa ke rumah sakit jiwa, minum obat penenang sampai akhirnya dia sembuh, dia pulang ke rumah. Lalu karena cukup usia dia nikah. Ketika di malam pengantin pertamanya dengan kebahagiaannya, istrinya menangis-nangis cerita. Mas, maafin aku ya mas. Kenapa? Sungguh aku menikah denganmu. Aku udah gak perawan lagi. Kaget ya. Aku pernah dilecehkan sebelumnya. Ya Allah. Coba bayangkan Bapak Ibu. Dia pernah melecehkan seorang wanita sampai hamil. Itu dia gak sadar dia akan menyakiti calon suaminya kelak. Betul gak? Sehingga takdirnya juga dia akan disakiti. Nah, karma. Ya, dibilang bahasa itu dalam teman-teman Hindu akan makanya itu karma. Iya. Ya. Ya enggak? Makanya hati-hati kalau kita pernah melakukan perbuatan-perbuatan maksiat atau dosa. Kita akan kembali kepada diri kita. Akhirnya lambat laun dia bisa menerima kondisi istrinya sudah nggak perawan lagi. Akhirnya dia mau tidur bareng dan punya keturunan, punya anak perempuan. Sedang lucu-lucunya sampai usia 6 tahun, Bapak Ibu, anak gadisnya yang usia 6 tahun, tiba-tiba pulang nangis-nangis, ternyata fagirnya robek. Dan kenapa ditanya, dia tunjuk tukang kebun halamannya yang telah merobeknya. Coba bayangkan ya. Dia dulu pernah menzinai seorang perempuan sampai hamil, dia lupa, dia tuh telah menyakiti kedua orang tuanya, termasuk ayah kandung si perempuan itu kan gitu. Dan Allah balas dengan dia disakiti dengan, ya Allah, aku minta ampun, aku nyerah ya Allah. Sampai saya mengatakan,
Karena begitu udah dia disakiti dengan adik kandungnya yang dizinai orang, istrinya ternyata pernah berzina, dan kemudian anak gadisnya yang umur 6 tahun pula dilecehkan sama orang lain. Coba bayangin, segitu beratnya dosa zina. Makanya hati-hati kita. Sel-sel tubuh kita tuh saling berpengaruh satu sama lainnya. Jangan sampai nanti ada sel-sel kita yang sebenarnya wujudnya sama, saling berkaitan, fungsi mereka sama, misalkan sel-sel pencernaan akan membentuk jaringan pencernaan, akan membentuk organ-organ pencernaan, dan juga akan menghasilkan sistem organ pencernaan. Gitu ya. Jangan sampai nanti ada sel yang menggila, ya akhirnya memakan sel-sel berikutnya, akan rusak. Bukan karena apa? Karena kita tidak menanamkan benih kebaikan kepada setiap sel-sel tubuh kita. Jauh perjalanan kita, Bapak Ibu. Karena memang saya adalah seorang praktisi penyehat tradisional, penyehat holistik atau penyembuh holistik. Makanya ilmu yang saya sampaikan ini akan banyak bercerita tentang kasus-kasus gitu, Bapak Ibu ya. Pelan-pelan, Bapak Ibu ya. Nah, kembali kepada bagian ini, maka kita harus pahami tubuh kita membutuhkan kandungan lemak-lemak yang baik. Di antara lemak-lemak yang baik itu dari apa? Dari salmon ya, dari ikan salmon, dari omega 3, lemak-lemak yang baik, dan juga membutuhkan protein yang baik dan juga karbohidrat yang baik. Kalau saya anjurkan jangan diet anti karbo. Karbo itu mesti masuk walaupun mungkin dari buah-buahan. Karbo itu mesti masuk dari yang kompleks ya, karbohidrat kompleks. Jangan karbohidrat yang simple, yang itu yang membuat kita gemuk atau kegemukan. Jangan sampai kita kehilangan sel karena kita anti karbohidrat, tidak makan karbo sama sekali. Itu nggak boleh. Karena tubuh kita atau sel kita itu butuh. Dengan cara itu dia mampu meregenerasi sel-sel itu. Dengan itu dia bisa membuat metabolisme itu akan menjadi lebih baik. Karena yang namanya lipid atau kolesterol dan kemudian karbohidrat itu adalah fungsi metabolisme yang sangat dibutuhkan. Yang disebut dengan fungsi energi. Gitu ya. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua, selain sel, maka tubuh kita itu mengandung sitoplasma. Ya, sitoplasma itu isinya cairan-cairan dan juga di dalamnya ada inti dan organel. Ada organ-organ dari plasma. Apa saja? Di antaranya adalah mitokondria. Bapak Ibu ingat ya, mitokondria. Ini fungsi pernapasan Bapak Ibu ya. Ada peroksisom, ada ribosom, ada retikulum endoplasma, ada aparatus Golgi, ada lisosom, ada nukleus. Ya. Kita akan lihat satu-satu fungsi. Nah, jadi sel itu butuh asupan energi, butuh nutrisi. Ya, sama kalau kita lapar kita butuh makan. Kita butuh nutrisi berupa udara atau oksigen ya. Begitu juga dengan sel. Kebutuhan sel itu diantaranya untuk kebutuhan energi didapat dari makanan ya. Dan juga dari oksigen yang dihirup. Jadi kalau kita menghirup udara, buang nafas perlahan, itu sesungguhnya kita sedang ngasih energi kepada sel-sel tubuh kita. Coba tarik Bapak Ibu, nafasnya masih lapang nggak? Buang perlahan-lahan. Kalau udah mentok, gampang mentok, itu jangan-jangan kena COVID gitu ya. Berarti sudah ada jaringan paru yang terdefrag atau sudah terkotak-kotak kecil sehingga nggak bisa lagi menampung udara. Nafasnya. Nah, itu banyak dialami oleh ibu-ibu emosional. Itu biasanya nafasnya sering sesak gitu ya. Biasanya ini yang terlalu sedih, yang mendalam itu mengalami asma. Kalau dokter mengatakan asma bronkial gitu ya. Karena ada bronkusnya yang mengalami ya pengecilan atau penebalan ya. Atau mengecil saluran nafasnya sehingga mengalami asma. Masih lapang Bunda Egi nafasnya ketika naik nafas? Masih Pak, alhamdulillah. Perlahan-lahan. Pernah nggak ngalamin tiba-tiba sesak gitu? Enak padahal mang. Ya pernah sesek karena kehilangan
Iya. almarhum waktu itu meninggal jadi sesek nggak bisa nafas, kayak dicekek gitu Iya. lehernya. Kalau kita kerjasama malam hari ini ya, melakukan simulasi, ngingat kembali kejadian sosok beliau kembali yang sudah diambil sama Allah. Ya nggak kuat Pak. Coba, saya pengen tahu, makin sesak nggak dadanya? Coba, pejamkan mata. Aduh, otomatis sesak Pak. Sesak kan? Nggak Coba. kuat saya. Sekarang lagi sesak nggak? Ya kalau saya nyebut namanya, ngebayangin aja udah nggak kuat. Sesak kan? Pasti kayak dicekek saya. Tuh lihat. Sama dadanya sesek, napas berat, itu otomatis. Jadi orang sesak nafas itu karena kesedihan yang sangat mendalam. Iya, sedih mendalam jadi sekarang nggak bisa. coba sebut nama beliau dalam hati. Sesak kan? Sesak, inget aja udah sesak, udah nggak kuat gitu. Apalagi nggak kuat. Coba tarik nafasnya saat mengingat dia. Sesak nggak? Sesak ya? Berat ya? Berat, nah sekarang Pak, berat. Ada nggak pengalaman yang begitu menyenangkan dalam hidup Bunda Egi? Ada lah, bersama dia juga. Nah, coba diingat-ingat pengalaman bahagianya. Terus tarik nafas yang dalam. Masih sesak atau nggak sesak lagi? Ya, agak longgar. Jadi terutama suka kekek di sini Pak, kayak di ya. Artinya bahagia itu menyembuhkan. Sedangkan kesedihan itu menyakitkan. Ya, kalau disuruh milih sedih sama bahagia, milih yang mana Bunda? Bahagia. Tapi kenapa ngingat mantan langsung nggak bahagia? Sedih lah Pak, ya Allah. Kenapa sedih? Namanya kehilangan. Kenapa merasa kehilangan? Karena Bunda Egi, mohon maaf Bunda ya, jangan tersinggung ya. Kita merasa kehilangan karena kita pernah merasa memiliki. Iya. Padahal milik Allah itu ya Pak. Di Bandung, saya tuh pernah ngisi kelas. Tiba-tiba di kelas ada yang nyeletuk. Dok, saya sedih dok. Saya kehilangan mantan suami saya. Emang kemana dia? Meninggal dok. Kenapa? Saya sedih. Kenapa Bunda sedih? Saya sangat mencintai dia. Bohong, saya bilang. Kamu tidak mencintai dia. Kamu mencintai diri kamu sendiri. Kaget dia. Kamu sesungguhnya tidak pernah mencintai suamimu. Kalau kamu tahu dia milik Allah, dan Allah sedang kangen sehingga memanggil kehidupan dia, udah membatasi hidupnya, artinya kamu tuh mesti bisa menerima. Kalau kamu memang mencintai dia, kamu rela, kamu ridho, karena sedang diambil sama pemiliknya, bukan kamu. Kamu itu bagaikan tukang parkir yang tidak memiliki apapun di dunia ini. Tetap berbahagia dititipin, bahagia juga ketika penitipnya ngambil kembali. Ya enggak? Bunda Eki jangan sedih ya, Bun. Ya, enggak kuat, Pak. Jangan tersinggung ya. Ini ilmu dahsyat nih. Sedih, Pak, sedih Bang. Ilmu tauhid yang tingkat tinggi nih, menyembuhkan diri kita ya. Karena suami itu milik Allah, maka mesti ridho. Keridhoan itulah yang menyembuhkan kita. Makanya kita akan memilih bahagia. Bahagia itu sebenarnya bukan ujung, bukan target, bukan tujuan. Bahagia itu adalah choice, pilihan. Kita memilih bahagia. Bukan menunggu bahagia itu datang. Kita bahagia kenapa? Pernah dikenalin sama Allah, sosok suami yang baik. Kan gitu. Ya, tapi kan cuma 40 hari Pak, saya pernikahannya Pak. Ya Alhamdulillah 40 hari. 40 hari terus meninggal juga. Iya. Kan butuh proses untuk mencintai Pak, nggak segampang. Kalau kita boleh berandai-andai, seandainya suami Bunda itu lama kehidupannya bersama dengan Bunda, mungkin Bunda nggak kenal sosok baiknya, hanya kenal sosok buruknya. Karena banyak ya, zaman pandemi ini, perceraian itu terjadi. Kenapa? Kalau pandemi nggak terjadi, Bunda, kehidupan suami istri itu kan kerja pagi, pulang sore. Sedikit waktu berkenalan sama pasangannya. Ya enggak? Dan hidupnya baik-baik aja. Tapi ketika pandemi, suami sering di rumah. Ketahuan tuh boroknya, malasnya, ngeselinnya, gitu ya. Yang terjadi perceraian. Ya enggak? Makanya yang singkat itulah yang terbaik. Kenapa? Kita hanya mengenal sosok baiknya aja tentang pasangan. Kalau kita semakin sering lama, maka ketika klien saya yang di Bandung itu
nangis-nangis depan saya katakan kamu tidak mencintai dia, kamu hanya mencintai diri kamu sendiri. Kok gitu dok? Teganya dokter mengatakan demikian. Saya mau tanya, kenapa Bunda nangis? Apa yang Bunda keluhkan? Saya takut dok. Takut apa? Takut sendirian. Tuh buktinya kan gitu. Padahal kalau seandainya suami ibunda itu masih hidup, mungkin dia akan tertekan. Harus memenuhi semua apa yang Bunda inginkan. Minta ditemenin, minta didengerin, ya kan? Minta dipelukin. Padahal laki-laki itu punya masalah tersendiri. Setiap kita kan punya masalah sendiri. Apalagi nih rumus wanita nggak pernah salah. Bunda tahu nggak rumus itu? Wanita itu nggak pernah salah, nggak pernah mau dikatakan salah. Benar nggak Bunda Sri Lindia Stuti? Itu. Terus Ustaz Adi Hidayat mengatakan bukan nggak pernah bukan perempuan itu nggak pernah salah, tapi perempuan itu hanya pengen ya suami yang ngaku salah. Gitu ya. Tapi enggak gitu sih dok, kalau saya kalau memang saya salah ya saya ngaku salah karena ya, alhamdulillah. salah itu enggak harus di depan suami di depan alhamdulillah, berarti Bunda Marfuah ini perlu dilestarikan. Jarang ada perempuan seperti Bunda Marfuah. Iya. Ya. Dimana kita salah kita sama-sama, suami salah cepat minta maaf, kita salah cepat minta maaf. Gitu. Alhamdulillah, berarti kan ini perlu dilestarikan Bunda Marfuah ini. Enggak banyak loh perempuan seperti Bunda Marfuah. Ya mudah-mudahan yang di ruangan ini bisa menjadi seperti Bunda Marfuah, istri solehah. Nah, salah satunya yang sedang dijaga sama Allah ya Bunda Egi. Bunda Egi itu sedang Allah jagain, ya nggak? Jadi istri yang mengingat kebaikan suaminya dan sekarang dia mendoakan terus untuk almarhum, ya kan? Dan nanti kepengen ketemu lagi di yaumil akhir nanti di sana bersama dengan pria terbaik, gitu ya. Amin. Nah, jarang loh Allah uji kita dengan kondisi seperti ini. Yang banyak ujiannya perselingkuhan Bunda Egi. Tapi memang proses pertemuannya itu nggak segampang itu dok. Iya. Dia pasti. memberitakan keburukannya semuanya. Justru saya nerima itu karena apa ya? Dia kan? mengakui kesalahan semua. Cerita masa lalunya. Justru saya akhirnya kasihan. Akhirnya jadi timbul sayang gitu. Cinta akhirnya menikah. Dari kasihan menjadi sayang. Udah gitu sakit gula lagi dok. Oh tuh. Pokoknya banyak hal-hal yang tadinya pertemanan akhirnya jadi timbul kasihan. Terus akhirnya kita jadi apa ya? Jadi mengisi kekosongan. Masya Allah. Alhamdulillah. Artinya Allah itu pasti ngasih yang terbaik ya dalam hidup kita. Si almarhum ya Allahu yarham ya suami Bunda dikasih jawaban pertobatan dari Allah kan gitu kan? Iya. Kesalahan-kesalahannya diterima, diampuni sama Allah, dikasih istri terbaik lagi seperti Bunda Egi yang penuh cinta, sayang dan mau menerima kekurangan di masa lalu. Itu mahal loh Bunda Egi. Gitu ya. Dan sampai hari ini masih mengingat dia. Nah, mestinya Bunda Egi bahagia dengan pertemuan dengan sosok ini. Mengajarkan kehidupan Bunda bisa menerima sosok orang yang berkekurangan. Jatuh cinta dengan sesosok ya pria atau wanita yang banyak kekurangan. Itu luar biasa. Karena banyak orang yang bisa jatuh cinta hanya dengan kelebihan-kelebihan. Ya enggak? Ya enggak, Bunda Sri? Ya, apalagi ekonomi zaman sekarang, Dok. Bener-bener nggak ada, jadi lumpuh dalam perekonomian segalanya gitu. Akhirnya kita bangkitkan, akhirnya jadi rezeki itu akhirnya tambah berkah. Apalagi pas menikah itu, memutuskan menikah itu tambah sukses. Cuman udah di dalam genggaman, ya pergi gitu. Ya udah. Nggak apa-apa, jadi sedih gitu. Banyak yang kehilangan gitu. Ya, artinya seburuk apapun mantan atau almarhum pasti punya nilai baiknya. Walaupun ada orang mengatakan saya dimanfaatin oleh pasangan saya, gitu ya. Tapi pasti kita juga pernah memanfaatkan kebaikan dari orang yang memanfaatkan kita. Betul nggak? Betul. Seburuk-buruknya pasangan tidak lebih buruk daripada Fir'aun, dan sesedih-sedihnya kita tidak lebih terzalimi dibandingkan Bunda Asiyah istri Fir'aun.
Allahu yarham Bunda Asia yang menjadi bidadari surga, yang yaitu Bunda Aisyah akan menjadi bidadarinya Nabi Muhammad SAW di yaumil akhir kelak. Ya, jadi jangan merasa menderita Bapak Ibu. Apalagi ibu-ibu yang sumbu pendek ya. Sumbu pendek tahu Bapak Ibu? Sumbu pendek itu cirinya adalah senggol dikit bacok gitu ya. Ngamuk ya. Gampang ngamuk gitu ya. Nah, itu ciri apa? Ya, ciri-ciri yang penyakitan ya. Ciri-ciri orang-orang yang merasa terzolimi. Padahal kalau kita belajar dari Bunda Asia, ya, kalau kita belajar dari Bunda Asia itu lebih berat ujian dibandingkan dengan Bunda Siti Nurrohmah, dari Bunda Egi, dari Bunda Sri, dari Bunda Emi, ya kan? Tapi mengapa kita merasa terzolimi? Tidak. Hidup itu, kematian itu ujian isinya. Masa sih kita kalah diuji? Takdir ya dok. Iya, nanti kita juga ada ujiannya loh. Anatomi fisiologi juga akan dia diuji ya. Siap nggak diuji anatomi fisiologi? Soalnya nggak dikasih tahu, tiba-tiba muncul gitu ya. Nah, kalau nggak siap, ketakutan, nilai jelek, sedih gitu ya. Padahal tugas kita ya hanya untuk menjawab soal, menjawab ujian. Ya, dapat suami yang buruk itu ujian. Dapat anak yang buruk itu ujian. Dapat pasangan yang buruk atau istri yang buruk juga ujian. Kenapa kita mesti kesel dengan ujian? Berarti kita sedang kesel sama yang ngasih ujian, ya nggak? Karena kalau kata ini dosen saya dulu, kalau kehidupan itu seperti gelombang. Nah, gelombang itu adalah ujian. Kalau gelombang itu berhenti, nggak ada gelombang, namanya kematian, bukan kehidupan gitu. Betul sekali. Setuju. Ya, namanya teori kan boleh diterima, boleh tidak. Kalau gelombang air laut yang sedang goyangin kapal, kalau gelombangnya nggak ada, kapalnya tenang gitu ya. Nah, kapalnya tenang kan, tapi itu ketenangan yang tak teruji. Tenang itu teruji ketika kapalnya itu dipukul sama badai, hati nahkodanya masih tetap tenang. Itu ya. Nah, makanya sakinah itu Bapak Ibu, sakinah itu bukan dalam kondisi baik-baik saja, tapi yang namanya sakinah itu ketika ada goncangan gelombang rumah tangga, hati tetap tenang. Kenapa? Ya biasa. Suami punya masalah, istri punya masalah, suami punya luka, istri punya luka, suami punya dosa, istri juga punya dosa. Suami punya kelainan, istri juga punya kelainan. Perbedaan kultur, perbedaan cara dan sudut pandang, itu bisa menimbulkan konflik. Betul nggak? Tapi dengan perbedaan itu kita masih bisa tenang. Insya Allah. Sel tubuh pun juga demikian. Ya kan? Makanya kalau mau sehat, terima kekurangan-kekurangannya. Kalau mau sembuh, ridho dengan apapun. Dan Bunda Egi malam hari ini ngajarin kita ridho menerima kekurangan. Bunda Marfuah juga ngajarin kita malam hari ini, ketika tahu punya kekurangan, minta maaf. Ya nggak? Jangan nuntut orang lain minta maaf sama kita. Makanya barang langka nih Bunda Marfuah ya yang bisa memahami ya. Setiap orang pun juga punya kekurangan dan juga punya kesalahan. Tubuh kita pun juga begitu, ya nggak? Diri kita ini punya sel-sel yang kadang-kadang aneh gitu. Maka terima aja sel itu. Yang kadang-kadang demam, terima demam. Yang tiba-tiba nyeri, terima nyerinya. Sekarang saya mau tanya, di sini ada nggak yang saat ini sedang nyeri? Langsung katakan, boleh layar chat atau katakan saya yang tubuh sedang sakit. Bunda Emi sedang sakit apa, Bunda? Bunda Emi Kurniantin, coba di-unmute dulu. Silahkan Bapak Ibu yang punya keluhan. Sampaikan. Berikutnya nih Pak. Bunda Emi dulu nih. Bunda Emi angkat tangan tadi, angkat jari. Coba di-unmute dulu Bunda. Ya, silahkan Bunda Emi. Dibuka dulu suaranya. Di-unmute dulu, unmute. Ya. Oke, ya. Silakan Bunda Emi. Sakit bagian mana? Tiba-tiba kan saya terasa ditekik, terus dadanya sesek, perutnya nggak karuan. Sekarang nih, Bunda ngerasain dicekik, sesek sama perut nggak karuan.
Ya. Enggak, 3 hari yang lalu. Sekarang saya ingin saat ini, yang saat ini dirasakan. Artinya alhamdulillah saya rada mendingan, Pak. Oh ya udah, berarti bukan Bunda Emi nih. Yang mana nih? Silakan, yang mana? Silakan. Yang Raisen. Pak Bintang, Pak Bintang. Dengan Pak Bintang, silakan Pak Bintang. Di bagian kaki, Pak Dokter. Kaki yang mana nih? Kaki yang mana? Sebelah kanan. Kaki sebelah kanan yang mana? Kaki yang mana? Betiskah, tulang keringkah, atau lutut, atau Pas lutut. Di lutut. lutut ya? Ya. Lutut nyeri ya? Skala berapa? Nyeri. Kalau diskalakan 0 sampai 10 di skala berapa? Skala 6. Skala 6 ya. Berarti sudah mengganggu ya. Ya, kurang nyaman. Kalau digerak-gerakan sakit, Tidak, pada saat ini tiba-tiba agak sedikit berdenyut, iya, agak ngilu, kurang ngilu nyaman. ya. Ya, Coba katakan gini, ya Allah saat ini, katakan ya Allah Allah, saat ini lutut kanan saya lutut kanan saya nyeri, nyeri, nggak nyaman ya Allah, gak nyaman ya Allah. dan saya menerimanya. Dan saya menerimanya. Walaupun Walaupun merasa saya merasa lutut kanan saya nyeri, lutut kanan saya nyeri, saya ridho. saya ridho. Nah sekarang berapa nyerinya? Skalanya? Bentar, Pak Dokter ya. Agak berkurang, Pak Dokter. Dari skala 6 ke skala berapa sekarang? Skala turun ke skala 3. Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada minum obat anti nyeri nggak? Paracetamol, Sanmol barusan nggak ada kan? Sejauh ini belum. Nggak, saat ini nggak minum kan? Enggak. Minum obat apa barusan? Obatnya adalah walaupun lutut saya yang kanan nyeri, saya menerimanya, saya ridho. Coba ucapin sekali lagi. Walaupun lutut saya kanan nyeri, saya menerimanya dengan ridho. Ya, sekarang berapa skala nyerinya, Pak Bintang? Alhamdulillah sudah agak membaik, Pak Dokter. Nggak minum apa-apa ya? Hah? Nggak minum herbal ya? Nggak minum obat ya? Hanya ngomong aja ya? Iya. Barusan hanya ngomong aja ya? Saya ini kan, ya agak turun skalanya, Dokter. Turun ya? Alhamdulillah. Jadi kalimatnya apa itu? Jadi nerima aja sakitnya ya? Jadi kalau nanti ada seorang istri yang suaminya memanfaatin dia, ya Allah, walaupun saya merasa suami saya memanfaatin diri saya yang membuat saya sangat kecewa, saya menerima ya Allah. Saya ridha ya Allah. Boleh nggak seperti itu? Boleh, Pak. Langsung nyeri hatinya, kecewanya juga hilang. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi ini bukan sekedar afirmasi. Kalau selama ini kita cuma bilang itu afirmasi. Tidak, ini sebuah cara kita berkomunikasi dengan Tuhan kita. Cara kita berkomunikasi dengan Allah. Karena yang ngasih sakit itu siapa, Bapak Ibu? Allah. Yang nguji kita siapa, Bapak Ibu? Allah. Sakit itu ujian nggak? Ujian. Iya. Ya, di antaranya ujian juga bagian dari nikmat. Betul nggak kalau sakit itu nikmat? Betul. Iya. Ya, Betul. dengan sakit Allah sedang Jadi gugurin dosa merasakan. kita. Iya. Dengan sakit kita sedang dibantu sama Allah untuk gugurin dosa kita. Setuju nggak? Setuju. Ya, Kalau Allah bantu mengurangi gugurin dosa kita, berarti itu nikmat atau bencana? Nikmat. nikmat. Kalau gitu masih sakit nggak Pak Bintang? Kakinya? Ya, skala 2. Skala 2. Nah, kalau gitu sekarang bilang gini, ya Allah, walau sakit, katakan ya Allah, walaupun lutut saya sakit, Ya Allah, walaupun lutut saya sakit, saya menerimanya saya menerimanya dengan sepenuh ridho dengan ridho dan saya syukuri dan saya syukuri karena ini bagian dari nikmat-Mu. karena ini bagian dari nikmat. Apa skalanya sekarang? Ya, alhamdulillah, Pak Dokter. Alhamdulillah Sudah sembuh? sudah membaik, Alhamdulillah. Di sini Mami tadi sakit loh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak Bintang. Bunda Mika kenapa Bunda Mika? Bunda Mika Markamah. Kenapa Bunda Mika? Enggak, ini apa lambungnya Pak sering sendawa terus lalu habis makan. Sendawa. Sendawa itu nyaman apa nggak nyaman ya? Enggak nyaman.
Oh gitu. Jadi sekarang nggak nyaman. Nggak nyaman di skala berapa Bunda Mika? Ya sekarang kira-kira mungkin dan lebih dari 6 lah Pak. Nggak enak begitu. Nggak enak ya? Nggak nyaman, Iya. nggak enak gitu ya? Iya. Skala 6 ya? Iya. Coba katakan, ya Allah, Ya Allah, saya merasa nggak nyaman. saya merasa nggak nyaman. Saya merasa nggak enak Saya merasa nggak enak karena sendawa saya. karena sendawa saya. Dan walaupun saya nggak enak, Dan walaupun saya nggak enak, saya menerima rasa nggak enak ini. saya menerima rasa nggak enak ini. Saya merasa nyaman Saya merasa nyaman dan saya bersyukur. dan saya bersyukur. Mungkin dengan cara ini, Mungkin dengan cara ini, engkau lebih dekat denganku. Engkau lebih dekat denganku ya Allah. Sekarang gimana rasanya Bunda? Masih nggak enak atau sudah enak? Alhamdulillah sudah enakan Pak. Skala berapa rasa nggak enaknya? Sudah lebih nyaman lah daripada tadi. Ya Allah, 3,5 juta Bun. Mau transfer ke rekening saya? belum ada gaji Pak. Visanya belum turun. Nanti kalau udah gaji, tanya nomor rekening saya ya. Insya Allah. Nah, sudah sembuh kan? Nah, begitulah sel-sel tubuh kita akan baik kalau kita ngajakin ngobrol. Ya nggak? Iya Pak. Kalau mau Terima makan, kasih, Pak Dokter. ajak ngobrol dulu. Makanan itu mau masuk jadi sehat, mau jadi penyembuh atau jadi penyakitan kan gitu. Ajak ngobrol. Mau masuk kamar mandi, ajak ngobrol dulu kaki kirinya. Nanti kamu masuk yang kiri dulu ya. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kita ngajak ngobrol nggak? Iya. Iya, ya Allah, lindungi aku dari kejahatan setan laki-laki dan setan perempuan. Ngobrol nggak? Ngobrol. Cuman selama ini kita kayak cuman baca mantra tapi nggak tahu kalau kita sedang ngobrol sama Allah. Betul kan? Kayak baca mantra aja nggak tahu isinya apa yang kita baca. Doa sekedar doa, tapi nggak tahu rasanya. Nggak dapat rasanya, nggak tahu kita sedang ngobrol. Silakan Bapak Ibu bertanya malam hari tentang sel, ya. Baik, Pak dosen, bisa kita mulai untuk buka sesi pertanyaannya Pak Dok? Boleh dong. Sudah saya buka nih Pak. Silakan Tadi sudah ada bertanya. yang resen ini ya dari Pak Asep Aminuddin. Silakan Pak Asep. Ya. Baik. Silakan Pak. Terima kasih Pak dosen, terima kasih Pak moderator. Berkaitan dengan saya Pak dokter, saya mau tanya. Tadi kan sen itu selalu beregenerasi ya. Yes, benar. Nah, saya mau tanyakan, waktu regenerasi sel itu apakah tiap hari, tiap jam atau gimana? Kemudian ketika ada sel mati, nah kan tadi kata Pak dokter bahwa penyakit itu ketika kita misalkan stres atau suka emosi dan sebagainya yang negatif-negatif itu bisa mempengaruhi terhadap sel juga gitu, kematian sel juga. Ya. Nah itu kira-kira tingkat yang kalau tadi kan kalau melihat kasus yang diutarakan oleh Pak dosen, ketika ada orang yang stroke itu ketika baru dielus juga, baru dipeluk juga udah pita suaranya itu udah bisa membaik aktif lagi gitu, sel kembali lagi. Iya. Nah, itu kan memang kalau hakikatnya itu adalah takdir Allah ya Ustaz ya Pak dosen ya. Ya. Nah, misalkan kalau ada juga mungkin satu kasus ketika itu tidak apa-apa gitu, tidak ada respon apa-apa. Nah, misalkan ketika seperti kasus seperti itu, ketika tidak ada respon, diberi obat. Nah, saya mau tanyakan, sel itu bisa kembali lagi normal, aktif itu memang waktunya butuh berapa lama gitu. Itu saja mungkin Pak. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Kang Asep. Ya. Langsung jawab ya Pak. Ya. Ya. Oke, yang pertama benar bahwasanya setiap sel kita akan beregenerasi, ya. Ya. Kapan waktunya? Ya, kalau Kang Asep itu buat anak kapan aja? Malam hari aja atau malam Jumat aja? Kan ada orang tuh yang malam nyunah nih, malam Jumat. Emang nggak nyunah malam-malam yang lain?
Kok hanya malam aja, nggak pagi, nggak siang, nggak malam. Sel demikian. Sel itu dia menjaga homeostasis. Ketika ada sel yang mati, maka cepat-cepat harus diproduksi. Sama kayak perusahaan. Kalau ada karyawannya yang resign, maka perusahaan berkewajiban membuka peluang agar ada karyawan baru mengisi jabatan struktural yang kosong, kan gitu. Kalau enggak, dia tidak akan bekerja sesuai dengan SOP. Begitu juga dengan sel-sel tubuh kita. Kapan saja dia akan mengalami regenerasi. Nah, yang paling baik ya di antaranya adalah sel darah misalkan. Yang paling baik itu di antara pukul-pukul 11, 12 dan pukul 1 malam. Itu regenerasi sel darah yang terbaik. Gitu ya. Maka membutuhkan jadwal tidur yang optimal. Kalau Nabi itu kan dia nggak lagi beraktivitas seperti kita nih. Habis Isya tuh nggak beraktivitas lagi. Dia sudah mulai masuk kamar dan berbaring di ranjang itu ya, sampai bangun tahajud atau qiyamul lail dan kemudian sampai menjelang subuh. Kalau kita masih kuliah nih malam ini ya kan, nggak nyunah gitu istilahnya. Malah masih ada yang kerja jadi satpam di malam hari. Nah ini sudah melawan Iya kodrat. dok, saya di Sulawesi kesulitan karena udah jam 11. Nah itu dia, nah, kita melawan kodrat kan, melawan kodrat sunnah insania sudah dirusak, ditabrak ya, maka sering penyakitan, ya enggak? Padahal Allah tuh berfirman, wa ja'alnal laila libasa wa ja'alnan nahara ma'asya. Malam hari untuk istirahat dan siang hari bekerja. Kita terbalik, malam lebih aktif dibandingkan dengan siang hari, makanya penyakitan. Ya enggak? Sel-sel tubuh kita juga begitu, yang harusnya dia akan beregenerasi akan rusak karena pola istirahat kita nggak tepat, pola makan kita nggak tepat, sehingga mau regenerasi udah terhambat. Mau regenerasi butuh makanan nggak? Butuh suplai nutrisi nggak? Iya, kita makannya nggak sehat, makannya makan bakso lah, ya nggak? Mengandung penyedap lah, pemanis buatan lah. Jadi wajar ketika itu sel menggila, gitu. Mau regenerasi sel yang baik, regenerasi selnya jadi buruk. Bahkan menyebabkan kematian-kematian. Pakai perangsang-perangsang. Ya, pakai doping-doping itu malah menyebabkan banyak sel-sel itu rusak karena dipaksa untuk bekerja. Bisa dipahami sampai sini ya. Jadi kapan waktunya sesuka sel ketika berkekurangan dia akan terus memproduksi. Yang paling lambat beregenerasi itu sel saraf. Itu paling lambat. Kayak kalau ada kematian jaringan saraf itu paling sulit untuk kembali normal seperti sedia kala. Ya enggak? Nah, ketika tadi ada terapi kok bisa stroke, bisa sembuh segala macam. Itu bukan satu kasus. Saya ngajarin teman-teman untuk melakukan namanya loving kindness terapi ya. Itu kayak mana loving kindness ada kelasnya tersendiri, berbayar ya. Enggak, malam ini saya bongkar ya. Ya, mahal bayarannya. Descartes Keltner itu mengajarkan sampai 30 tahun itu melakukan uji coba loving kindness terapi. Dan saya ngajarkan kepada alumni-alumni saya, ketika ketemu pasien-pasien stroke yang perempuan, ibu-ibu stroke yang mulutnya mereng, ketika lakukan loving kindness terapi langsung normal kembali bibirnya. Wah, luar biasa. Ya, jadi bukan hanya satu kasus dan berkasus-kasus. Nah, tanya berapa harganya dok? Ya tergantung kelasnya. Ada kelas yang harganya 3,5 juta, yang ada harga kelasnya 5 juta, ada yang harga kelasnya 10 juta. Mau yang mana? Yang versi lengkap 10 juta. Saya ada kelas AHT. AHT itu 1 hari. AHT itu Art of Healing Therapy. Itu Art of Healing Technique. Itu seharga 3,5 juta. Nah, sambil iklan ya. Sambil iklan kelas ya. Ya. Kalau Bapak Ibu cerdas, insya Allah bisa ngumpulin materi dari sedikit-sedikit dari saya di kelas kuliah kita ini, insya Allah pelan-pelan. Kalau memang pengen ilmunya yang deras, ya memang harus ikut kelas. Saya belajar itu sampai ngabisin miliaran rupiah Bapak Ibu ya untuk neuroscience ya. Ilmu tentang otak, ilmu tentang saraf, ilmu tentang kajian-kajian emosi. Ya. Penting sekali kita belajar Bapak Ibu supaya kita punya kemampuan coping, mengatasi semua kerumitan hidup kita. Kita merasa masalah, padahal masalah itu tidak ada jalan keluar.
Kalau masalah kita ganti dengan persoalan, pasti ada kunci jawabannya. Setuju nggak, Pak? Bu? Kita ganti aja masalah dari persoalan. Dan setiap masalah yang ada di kehidupan kita kan sudah dikasih tahu dari Allah. Aku akan uji kalian dengan kemiskinan, penderitaan, kesedihan, kemelaratan. Allah udah ngasih itu, dan kunci jawabannya cuma satu, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa, Allah kasih jalan keluarnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan kubukakan pintu-pintu rezeki dari mana saja yang kalian nggak tahu. Kok bisa ada ya? Aneh ya, miracle ya, gitu ya. Sebenarnya kunci dari semua itu adalah takwa. Takwa itu apa? Nah, di situ nanti kita kupas. Yang harganya mahal tuh ya praktek takwanya itu. Kita hanya sekedar tahu takwa itu takut, takwa itu menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangan. Ya kita sudah tahu ilmu itu. Tapi prakteknya gimana dalam kehidupan kita? Nah, itu makanya yang mahal itu prakteknya. Betul nggak? Ya. Kalau ilmu udah banyak, Bapak Ibu udah paham lah ilmu tentang sabar. Tapi kok sampai hari ini praktekin sabar kok berat gitu ya? Masih ada kata-kata teori, itu kan teori, Dok. Praktekannya susah. Padahal yang namanya teori itu adalah sarana kita untuk mempraktekannya. Tapi ya itu tadi, denial, penolakan kita itu tadi kan gitu. Makanya harus ada kelas berbayar supaya dia mau praktek. Kalau belajar di majelis taklim yang gratis, ya banyak yang gagal, ya. Ilmunya tinggi tapi prakteknya, misalkan ya di majelis taklim yang gratis itu ya ngajarin tentang makna lembut, tapi ya cara nyampaikan materi ya nggak lembut juga ya, kasar juga kadang-kadangnya kan gitu. Kayak gitu ya, Bapak Ibu paham nggak maksud saya? Karena memang perlu ya kita belajar itu ya menghormati keilmuan ya dengan cara belajar. Kayak kita belajar di kampus ini kan berbayar, sehingga kita lebih mau duduk buka on cam gitu ya, karena kita berbayar. Benar nggak? Kita fokus ya itu karena kita berbayar. Coba kita dikasih link gratis itu, mungkin ya nggak semuanya buka video, nggak semua yang dengerin. Nah, walaupun ya nggak terlalu mahal, tetap kita berbayar, ada pengorbanan. Disitulah pengorbanan itulah yang akhirnya menjadi penyemangat kita untuk mempraktekkan ilmu yang kita pelajari. Dan malam hari ini saya ngasih banyak ilmu, tidak sekedar teori, dan juga ada teori-teori yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita. Di antaranya adalah ilmu komunikasi, gitu ya. Komunikasi dengan sel-sel tubuh kita, gitu. Gitu, Kang Asep ya. Udah terjawab nggak semuanya pertanyaan tadi? Atau ada yang belum terjawab? Lagi? Apa itu? Ini tadi kan saraf itu susah sembuhnya itu. Kenapa, Ustaz? Kenapa? Yang mana? Yang mana susah sembuh? Sel saraf. Sel saraf itu kan suka iya. Karena sel saraf ini ketika dengar bentakan saja itu meledak dia. Sedangkan kita sering mendengar ledakan dari mana saja. Istri yang ngambek-ngambek, yang meledak-ledak marahnya itu merusak sel saraf kita. Anak-anak yang jerit-jerit di rumah itu membuat kita terkejut-kejut, itu rusak juga sel saraf kita. Paham ya? Jadi itu sudah diteliti oleh seorang peneliti, dia seorang psikolog ya. Dia sedang gendong bayi perempuannya, dan otak bayinya itu dipasang dengan alat ya untuk dimonitor ke depan komputer dan untuk mempelajari tentang sel-sel sarafnya. Nah, ketika si bayi sedang senang-senangnya nyusu susu ASI dari ibunya yang sekaligus saintis, gambaran sel sarafnya itu indah terlihat di monitor sel saraf putrinya. Nah, nggak sadar si bayi nendang salah satu kabel, si ibunya kaget sehingga mengatakan no. Ketika katakan no, itu si bayi terkejut, sel saraf di monitor pecah, melembung, pecah, bars gitu. Kaget Amerika saat itu. Kaget. Amerika kaget mendengar teriakan si ibu tadi, yang seorang ibu dan sekaligus peneliti, dan mengatakan mungkin hanya aku saja yang bisa merasakan seperti ini, di mana bentakanku telah menghancurkan banyak sel saraf dari putriku. Jadi makanya sel saraf itu banyak yang rusak karena mendengarkan bentakan-bentakan. Ya, ibu yang suka bentak anaknya,
Ya nggak? Ngomong dengan nada tinggi, itu merusak sel saraf, Bapak Ibu. Makanya sel saraf itu akan sangat susah untuk beregenerasi. Karena setiap hari mendengar bentakan. Siapa yang paling banyak berbuat dosa bentakan? Ibu. Ya, ibu. Karena ibu nggak bahagia punya suami, kan gitu. Akhirnya dia bentakin anaknya. Jadi melampiaskan kemarahan dia kepada suami kepada anak-anaknya. Ya nggak? Nah, terus si ibu nyalain suami, gitu ya. Suami nyalain siapa? Nyalain bosnya di kantor yang marahin dia. Kalau maaf dok, kalau Iya. dalam pergaulan, misalnya kita kan bergaul sesama teman, Iya. tiba-tiba teman yang satu dengan yang lain bermusuhan, kita kan bingung. Ini semuanya semua baik, tapi ternyata yang satu lebih keras, terus jadi masalah. Jadi akhirnya saya menjauh daripada ada masalah gitu. Akhirnya saya mendekati orang yang adem-adem aja, jangan yang memacu emosi gitu. Ya. Jadi Nah, negatifnya kan ada betul. orang yang negatif, akhirnya saya tinggalin daripada saya ketularan gitu. Itu bagian dari mekanisme coping, Bun. Jadi Bunda Egi nggak mau ketularan dosa-dosa negatif kan gitu kan, Iya, nggak mau jadi merusak hati. Nah, kalau Bunda Egi seorang da'i ya, seorang penyeru kebaikan, maka akan mengamalkan ayat Quran nih. Innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya seorang yang beriman yang yakin sama Allah itu adalah bersaudara. Fa aslihu baina akhwaikum. Maka damaikanlah di antara mereka yang sedang berkonflik. Disinilah perlu belajar cara berkomunikasi yang berpengaruh, menjadi influencer ya, mampu mempengaruhi orang yang buruk menjadi baik. Nah, sudah diusahakan dok, ternyata nggak bisa. Akhirnya saya memilih jalan lebih belum baik bisa, menjauh. Bunda. Gitu. Belum Soalnya bisa, udah Bu. diusahakan, udah berkali-kali. Belum bisa. Belum bisa. Belum Belum bisa karena mereka ternyata belum beda. ketemu setelahnya. Kita itu seringkali memberikan nasihat, bukan masuk dari hal-hal yang mereka sukai. Misalkan ya, Bunda Egi ya punya anak kecanduan gadget. Terus nggak kepengen anaknya kecanduan gadget dengan cara menarik gadgetnya. Ya nggak? Lupa ketika sedang narik gadget, dia sedang merobek hati anak itu. Paling saya sih kasih pengertian aja dok, nggak pernah gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, Bunda Egi memberikan nasihat. Iya. Yang dibutuhkan anak itu bukan nasihat, yang dibutuhkanlah teman bermain. Maka bermainlah gadget bersama dengan anak. Ketika sedang bermain bersama, itu akan membuat jalinan hati Bunda sama anak yang sedang main gadget itu terhubung. Nah, ketika Bunda sedang menghubungkan hatinya, Bunda kasih sugesti. Apa sugestinya? Yuk, kita belajar. Ketika kasih sugesti itu, anak itu langsung meletakkan HP-nya. Tanpa harus diperintah, tanpa harus dikasih nasihat kalau HP itu buruk. Kenapa? Karena kita jadi kawan, gitu sebenarnya. Makanya bertemanlah dengan orang-orang yang buruk dalam rangka apa? Memasuki hati mereka. Mereka seneng nih, maka masuki dengan hal yang membuat mereka senang. Mereka senangnya apa? Senang ngobrol, maka kita jadi teman ngobrol yang enak. Senangnya makan. Diperhatikan biasanya. Senang makan, maka ajak makan. Senang diperhatikan, berikan perhatian sama mereka. Ya enggak? Sambil mereka itu merasa diperhatikan, mereka punya kawan. Nah, di saat itulah patching dinding terjadi. Nah, disitulah kita memberikan pengaruh baik kepada mereka. Ketika dia ngomongin tentang si Fulan, ngapain ngomong dengan dia? Capek-capekin mulut kita kan. Emang apa sih enaknya ngomongin dia? Kan jadi sasak dada kita kan. Ngomongin dia makin capek badan kita kan. Enak dia dong. Kita omongin, dia dapat pahala banyak, sedangkan kita makin dapat banyak dosa. Benar nggak? Iya juga sih. Makasih ya Egi. Aku jadi enak nih. Dapat kawan kayak kamu nih, nggak nguruin aku, malah jadi jadi teman curhat yang Tapi enak. capek dok, akhirnya jadi kayak ketergantungan, harus ditelepon itu padahal perempuan, udah kayak pacaran. Ya enak tuh, jadinya mengganggu aktivitas, ada yang kayak gitu contoh. Ya. Jadi mengganggu banget, akhirnya saya capek gitu. Makanya kalau saya sih jadi teman ngobrol, ada harganya. Harus bayar ya dok? Iya, jadi ketika habis kelas itu ada seorang perempuan di Cirebon ya, dia bilang, dokter kapan balik ke Aceh? Karena saya tinggal di Aceh.
rencananya besok sore saya ke Jakarta. Dok, jangan cepat-cepat dok, saya kepengen konsultasi sama dokter. Oke. Besok pagi dokter ada waktu? Ada. Kapan saya bisa ketemu dokter? Oh, di meja makan boleh, di resto boleh. Datang dia. Nah, jadi saya yang kasih jadwalnya untuk bertemu. Saya yang kasih waktu. Jam 7 pagi sambil sarapan dia ngobrol. Apa yang mau teteh sampein? Saya pengen curhat dok. Oke, sampaikan. Dia cerita. 2 jam dia curhat, saya nggak kasih apa namanya, nggak menjegal atau mengasih celah. Maksudnya nggak. Mendengar, jadi pendengar. Saya jadi pendengar yang baik. Telinga saya udah panas tuh dengar dia. Nggak apa-apa, telinga saya panas. Oh gitu ya teh. Terus gimana? Dia cerita terus. Sampai akhirnya diam, dia nggak ngomong lagi. Saya nanya, apa yang bisa saya bantu, teh? Nggak ada dok, dokter udah bantu saya dengerin saya dok. Saya udah tenang dok dengan cerita saya ini. Saya lega dok. Oh ya, oke. Dok, ini ada titipan dok, dikasih amplop isinya 2 juta. 2 jam dihargai 2 juta, tanpa saya sela perbincangannya, tanpa saya terapi. Terapi saya cuman mendengarkan saja dibayar 2 juta. Enak kan? Enak dokter. Itu makanya saya ini profesional terapis, ya kan? Berbayar, ya enggak? Nah, kalau itu enggak, saya capek berhadiah kan gitu. Ya. Ya, dengar sampah, kan dengar sampah. Orang curhat itu kan sampah. Tapi saya jadi tempat curhatan teman-teman saya juga, Dok. Setiap hari ada aja sampai capek. Nah, makanya Bunda harus naik level. Yang saat ini masih teman curhat gratis, besok teman curhat berbayar. Pasang Apa pelang, perlu saya saya profesional harus terapis. bilang seperti itu? Makanya belajar Bunda, donasi. belajar. Aku mau belajar loh. Aku mau naikin level aku. Besok-besok kalau mau curhat sama aku mesti berbayar ya. Sampai canda gurau aja. Saya ngomong sama Bunda Mika tadi itu canda loh. Tapi canda saya serius. Jadi kalau besok dia sadar, dia akan tanya rekening saya ketika udah sembuh tadi. Iya, walaupun dalam canda-canda ya. Egi juga gitu, canda-candanya kawannya. Iya. Dan canda itu canda jujur, bukan canda negatif, bukan canda bohongan. Bukan sekedar canda. Kadang-kadang ada orang, dokter cuma bercanda. Padahal canda saya itu canda serius. Kalau nanti udah punya uangnya, boleh ditanya nomor rekening saya. Makanya setiap saya ngomong itu nggak ada yang bohong, nggak ada yang canda-canda kayak artis pelawak itu kan mereka candanya kan canda bohong-bohong semua. Kalau saya canda ini saya kan ada bukti ya dok ya, berdasarkan ilmu dan bukti. Benar, makanya nanti Bunda Egi ya masih belajar ilmu tentang bagaimana kenapa orang itu berpikir, kenapa orang itu merasa, mengapa orang itu berperilaku. Itu ada ilmunya. Jadi perilaku jadi seperti apa. Jadi kita akan memahami ada orang yang ngomongnya sampah aja gitu. Jadi kita paham. Enggak capek. Saya enggak capek loh berhadapan sama orang yang ngomongin sampah. Karena saya tahu modal di kepala itu sampah semua. Dan saya menyiapkan diri. Saya siap ketemu sama orang sampah. Bagaimana saya memblok diri saya supaya sampah itu nggak masuk dalam tubuh saya, sehingga saya bisa menjadi seperti kapal selam yang nggak bocor. Kalau Bunda Egi kan masih bocor kapal selamnya. Iya. Karena masih belajar, Dok. Kapal selamnya masih pempek kapal selam Palembang, masih bocor, ya kan? Iya. Kalau mesti sekolah ya dok, itu sekolah ya, ada sekolahnya. Ya, ada sekolahnya. Ya, ada sekolah sehingga nanti saya bisa nyelam kapal selam saya bisa nyelam tanpa itu. Enggak sekarang lah. Sekolahnya di mana? Bagaimana dok? Caranya dok. Ada kelas khusus di luar LPK ya. Gak usah kita bahas, iklannya nggak enak di sini gitu ya. Nah, siap dok. Gitu. Cari aja Bunda, boleh dengan saya, boleh di luar sana. Ya, banyak loh kesempatan Bunda belajar. Nah, nanti jadilah diri yang bisa menjadi nakhoda hidup sendiri, tidak dibajak oleh masa lalu, tidak dibajak oleh sikap orang, tidak dibajak oleh pengalaman. Kitalah yang bisa memilih pengalaman yang berarti gitu, dalam hidup kita. Ini baru nonton film Korea aja udah nangis, menjerit-jerit, merasa menderita. Ya enggak? Drakor, nonton drakor tiba-tiba marah sama salah satu aktornya. Padahal mereka aktor antagonis, habis memerankan sebagai aktor, mereka makan bareng-bareng sampai ketawa-ketawa. Kitanya yang merengkel, kitanya yang kesel, kita yang ngambek, ya nggak?
Padahal mereka itu sedang berakting, tapi kok kitanya yang sakit jiwa gitu. Artinya kita dibajak oleh film. Tuh, gitu Bunda. Oke, sudah terjawab ya Kang Asep, masih ada? Tinggal 3 menit lagi kita tutup. Ibu Maulidia Lubis tadi sudah resen, silakan. Ini orang Sumatera Utara nih Bunda Maulidia ya. Bu Silakan Maulidia. Bunda. Bu Maulidia. Oh, tidak ada. Bu Marpuah tadi sudah resen, silakan Bu Marpuah. Halo. Tadi mau nanyain sakit suami yang lagi sakit dok, tapi setelah ngikutin apa yang dianjurin sama dokter Rama ternyata ikut berkurang juga, jadi nggak jadi nanya. Sakit apa Bunda Marfa? Sakit apa? Tulang ekornya dok, suami itu pernah jatuh waktu lagi mancing dan jatuhnya itu ke batu karang. Wah. Terduduk di batu karang, jadi tulang ekor itu bagian dalam yang terasa sakit. Terus apa yang Bunda lakukan buat suami? Tadi waktu dokter Rama bilang saya ikhlas, saya menerima walaupun ini rasa sakit, itu saya ridho. Itu katanya berkurang, jadi ikut terapi, jadi udah nggak jadi nambah. Masya Allah, luar biasa, berkah. Perlu nomor rekening saya Bunda Marfa? Karena suami selalu setia kalau lagi saya ada kelas pasti. Masya Allah. Ya, sampaikan salam saya buat suami ya. Oh iya, terima kasih dokter. Sama-sama. Maaf dok, yang tadi dok yang saya tanya itu yang klien saya operasi mata sudah di laser ternyata gagal gitu, akhirnya buta, nggak bisa ngeliat sama sekali itu karena apa ya dok ya? Ya nggak tahu, bisa buta itu bisa banyak faktor, bisa juga karena ketakutan, bisa menyebabkan kebutaan. Karena waktu mau operasi dia nggak yakin, timbul kecemasan, itu memperburuk keadaan Bunda, ya nggak? Makanya ketika mau operasi kan dokter kan sudah melakukan penelitian kan, dokter kan sudah belajar. Dan tentu ini pilihan kita. Kita letakkannya keyakinan sama Allah. Ya Allah, jadikanlah ini menjadi penyembuh buatku. Itu mungkin menjadi saran untuk kliennya jadi gimana dok? Ya udah buta ya, sudah nggak bisa ngeliat lagi kan? Iya. Ya kalau saya sebagai terapis banyak jurus sih untuk bisa ini. Ya nggak saya bongkar di sini lah Bunda. Nanti Bunda jadi terapis pula di sana. Dan Bunda nggak dapat license dari saya nerapi orang. Ntar jadi dosa saya kalau Bunda gagal nerapi orang. Bisa aja dokter Dewi. Iya, walaupun saya bercanda, tapi canda saya jujur loh Bunda. Memang ada kelas khususnya ya untuk nerapi seperti itu. Ya saya di kelas ini sebenarnya tidak ada keinginan saya untuk ngajarin teknik gitu ya. Saya hanya ngasih pemahaman buat kita. Oh begini toh, berarti saya harus belajar lagi nih gitu ya. Di luar sana tuh banyak ilmu yang perlu saya tahu ya, tentang kebutaan, banyak teknik loh Bun. Bisa ya, tergantung ya, kesembuhan itu milik Allah. Ikhtiar kita nentuin tuh, ikhtiarnya dijawab sama Allah atau tidak. Kalau nanti Allah nggak jawab ya nggak apa-apa. Yang saya tangani saat ini dibekam aja dok sama akupuntur. Itu bagian dari ikhtiar. Ada nggak ininya respon positifnya ketika dibekam sama akupuntur? Cuma minta banyak-banyak istighfar aja. Nggak berefek nggak dengan matanya? Kemarin itu sudah agak remang-remang aja sih, baru 2 kali diterapi. Coba aja ya. Apa diagnosa dokter sehingga harus dioperasi? Itu apa sih, memang dokternya udah karena apa gitu kata Pak klien saya itu. Oh, datanya nggak lengkap, udah. Jadi saya nggak bisa jawab penuh ya. Apa karena glukoma atau karena, makanya kan kalau saya itu sensing itu kan ada data, mesti lengkap datanya. Makanya kalau saya itu nggak gampang sakit hati loh Bunda dengan ucapan orang lain, karena saya itu butuh data yang lengkap. Kalau misalkan ada orang ngomong A, B, C, saya nggak langsung menyimpulkan, karena itu nggak, saya butuh data yang lengkap. Ya nggak? Ketika ada orang marah-marah, kan berarti kan menyampaikan data yang nggak lengkap. Saya nggak tersinggung. Saya akan bertanya sama orang itu. Saya bertanya gini, saya tadi mendengar nada kamu meninggi, mata kamu melotot, wajah kamu memerah. Apa sih yang sedang kamu pikirkan ketika kamu mengucapkan kalimat barusan?
Apa yang kamu rasakan saat ini? Itu saya akan tanya sama beliau. Langsung dia nggak jadi marah. Langsung dia bingung. Nggak tahu ya, saya tadi kok kesel banget ya. Nggak tahu. Tapi saya nggak marah sama kamu loh. Tiba-tiba aja seperti itu. Oh ya, sudah. Selesai. Oh, siap dok, siap. Ya kan? Makanya kan Ya. saya nggak gampang tersinggung dengan ucapan orang lain. Nggak gampang tersinggung dengan sikap orang lain. Karena saya tahu gitu. Setiap Ya. orang menyampaikan data yang nggak lengkap. Termasuk Bunda Siti. Nggak lengkap menyampaikan data kepada saya. Ya, kenapa dia buta gitu kan? Saya nggak tahu. Apa mungkin karena keyakinannya yang nol ketika mau dioperasi, atau mungkin karena memang sudah saatnya memang buta, karena memang sudah glaukoma yang tingkat parah gitu ya, sel-sel matanya nggak mungkin dihasilkan lagi, ya macam-macam lah. Makanya data itu dibutuhkan dalam menerapi pasien. Makanya namanya holistik. Holistik itu kan menyeluruh. Kalau istilah bahasa kerennya integral, ya kan? Ya. Jadi kalau satu orang mengalami kesakitan, pasti ada penyebabnya, nggak mungkin disebabkan karena itu. Biasanya kalau dokter kan nangani berdasarkan fisik dengan fisik, ya nggak? Tukang pijat, tukang akupunktur, tukang bekam, itu kan fisik dengan fisik. Iya dok. Nah, fisiknya kita kasih, emosinya juga kita kasih, knowledge-nya pun juga kita kasih, makanya holistik. Ilmunya kita kasih, emosinya kita kasih, nutrisinya juga, spiritualnya juga kita kasih juga, ya enggak? Kemudian sentuhan juga kita kasih juga, namanya holistik. Tapi kalau cuman bekam, ya enggak? Kan banyak orang kita kasih bekam dengan sugesti. Ntar kalau kamu dibekam kamu akan sehat. Ntar kamu kalau puasa kamu sehat, itu namanya sugesti. Gitu ya. Tapi kalau spiritual yang nggak dikasih makan ya nggak dapat juga. Kalau dia nggak yakin juga nggak sembuh. Siap, betul. Ya, cuman mau coba-coba aja bekam gitu kan. Niatnya cuman untuk coba-coba, bukan untuk ini. Makanya banyak orang belajar parenting cuma untuk coba-coba sama anak. Makanya gagal terus parentingnya. Oke, siap dok. Makasih ya dok sarannya. Sama Bunda Siti. Mohon maaf ya kalau saya menggurui ya. Enggak kan? Iya, nggak apa-apa dok. Nyantai. Makasih sarannya. Sama-sama. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa nih di bulan depan ya. Udah Insya Allah. Pengen main ke rumah dokter. Di mana dok? Di Aceh Bunda. Bunda di mana tinggal? Di Jakarta, di Halim. Ini tanggal saya sering ke Aceh. Tanggal 31 saya di Sukabumi ada kelas ya. Oh, mau dong. Ada kelas PPA for Healing namanya. Pola pertolongan Allah untuk kesembuhan. Wah, gitu ya. Nah, dok, kasih ke Helwani, nanti Helwani ke sana. Oke, siap. Alamatnya ya, dok. Tanggal 31 di hotel apa? Sebentar saya lihat dulu. Ya, boleh, siap. Bentar ya, saya lihat dulu ya. Info ke Helwani ya, dok. Ya. Ke Aceh kangen sama itunya. Apa namanya? Ayam tangkapnya. Oh, ayam sama tangkap. Nasi gurih. Oh, nasi gurih, Masya Allah. Di sini ada pramugari yang halal loh, Bun, untuk disentuh. Oh, gitu. Iya, dekat dengan bandara. Pramugarinya itu kuning, langsat, ya enak tuh. Halal di sini kalau pramugarinya. Namanya ayam pramugari. Ayam goreng, kayak ayam tangkap. Seru sekali ya. Enak kalau di sana jam 7 masih gelap. Ini Bunda di Hotel Santika, Kota Sukabumi ya. Oke, tanggal 31 ya. Silakan Bunda kalau mau main-main ya. Oke, siap. Siap. Insyaallah nanti hubungin saya. Nomor saya ada di kontak ya, ada di grup ya. Ketemu saya di Jagorawi ya Bu Helwani. Oh iya, Helwani di Halim, Ibu, dekat bandara. Ya, ntar kita ketemu di tol Jagorawi, di Pinang Putra. Oke, siap. Jadi curhat ya. Bukan mau ketemu dokter. Oh, ketemu saya. Oke, nanti ketemu di sana ya. Apa ikutan juga Ayo ketemu di Jakarta ya. Mau ikutan juga nyusul. Ayo mampir main ke rumah Helwani. Saya dok, mungkin rumah Helwani, dok. Insya Allah dikasih aja alamatnya ya. Nanti saya main ke sana. Saya ada jadwal itu rencana berangkat dari Aceh ke Purwokerto dulu Bunda, tanggal 22 ke Jakarta, dari Jakarta ke Gambir ke Purwokerto. Ada kelasnya juga.
tanggal 24. Setelah itu saya ke Jambi. Dari Jambi baru balik ke Jakarta ke Sukabumi. Habis itu baru pulang ke Aceh lagi. Subhanallah, schedule-nya padat merayap. Oke, sampai ketemu ya di Insyaallah. Jakarta atau di Insya Allah ya dok ya. dan juga di Makasih ya, kelas Dok. online juga lagi. Iya. Iya, oke siap dok. Oke. Jambi di mana saya belum tahu Jambi di mana. Insya Allah ada 10 trainee saya insya Allah. Ada 10 peserta di Jambi. Ya, nanti tanya-tanya aja ya. Kalau dapat nomor saya coba di saving ya, nanti saya akan share di status WA insya Allah jadwal dan lokasi. Baik ya. Oke, Pak moderator saya belum kenal namanya. Siapa namanya Pak? Nana Rusdiana. Pak Danar ya? Masya Allah. Hah? Nana Rusdiana. Nanar. Nana. Iya betul. Nana Setiana. Masya Allah orang Bandung ya. Orang Sunda. Ibu saya itu orang Sumatera Selatan, tapi nenek saya orang Sunda. Sundanya kayak Tasik ya gitu ya. Wong kita galo jadi ya. Oh iya, wong kita nian ya, wong kita nian. Oh, siapa tadi wong kita galo. Kalau galo-galo berarti kita semua nih, wong kita galo. Ya. Galo-galonya, galo itu semuanya wong kita nian. Kalau wong kita nian berarti saya itu memang. Cuko ya, Dok. Iya. Suka-suka ya kan. Pak Edi Suprayitno, Masya Allah, masih semangat mendengarkannya ya. Sampai jumpa. Pak Anton, tetap semangat ya. Bu Siti Nurrahma, Bu Marsilawati, ya, terima kasih dok. Pak Beni, Bu Mika, Bu Unda Egi, Pak Subanti, dan Kang Asep, serta Pak Bintang, Bu Lindia Astuti, Bu Asta Ananda, dan semuanya yang tidak saya sebutkan satu persatu. Ya, terima kasih dok. Sampai jumpa bulan depan di materi. Terima kasih Pak Dok. Terima kasih dok. Ya, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dok ilmunya. Ilmunya ya dok. Ya, sama-sama. Terima kasih sudah menyampaikan ilmu yang begitu banyak, yang bukan cuma ilmu akademik, tapi ada ilmu tauhidnya. Pesan moral untuk kita semua. Terima kasih Pak Dokter. Nih 2 jam juga tidak terasa nih kalau kuliah sapa. Nggak terasa bener memang. Nggak ngantuk ya. Pengen nggak ngantuk Pak. Ini luar biasa. Suarsa dari Cirebon baru gabung. Alhamdulillah, Masya Allah, Pak Suarsa. Nomor WA-nya dong. 0852. Karena Ya, habis nomor. terapi pasien dok. Oke, saya kasih. Dapat dok, ulangin dok. Ya, 0852 6081 6081. Dokter. Nomor cantik. Iya. 0852 gobi-gobi. Ya, itu nomor saya ya di chat ya. Silakan di saving ya. Save ya. Silakan di sama-sama. Terima kasih dok. Ya, sekali lagi assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya, pamit ya. Ya, terima kasih dok. Semuanya. Baik Bapak Ibu, mahasiswa-mahasiswi, berhubung waktu sudah kita injury time sudah habis ya, habis, maka kita akhiri aja pertemuan atau perkuliahan kita pada malam hari ini. Sampai jumpa pada kesempatan yang lain. Ya, kita tutup dengan membacakan hamdan. Alhamdulillah. Makasih. Kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nana. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan live group Bu. Mohon maaf lahir dan Ya, batin Pak. semua. Selamat istirahat. Selamat. Ya, Maaf semua. Ibu live. Ya, sampai ketemu lagi. Ya. Izin live. Ya, silakan Bapak Ibu live. Minta nomornya Kang Dana. Ada di ini Pak, di chat, silakan Bapak. Oh gitu, siap. Ya, silakan.